Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih sub menu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan.
pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan, dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah, dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka, klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan, dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Baik, selamat siang Sobat-Sobat Samuel. Nah, itu tadi adalah gambaran dari program STAR kami yang tentunya sangat lengkap. Pada kesempatan ini nanti saya akan dibantu oleh Pak Nugroho Nuswantoro dan tentunya oleh technical analis kami yaitu Bapak William Mamudi. Bapak William Mamudi ini nanti akan menjelaskan mengenai program ini Superstar yang kami kembangkan untuk membantu para trader supaya bisa melakukan day trader maupun short term trading dengan saham-saham yang secara fundamental, secara teknikal maksudnya, secara teknikal ini sangat menarik dan berpotensi untuk membuat kita memperoleh cuan. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana melakukan analisis fundamental. Ya, jadi kita nanti bertiga ini tag team, ya, kami bertiga tag team. Nanti yang pertama membawakan adalah saya. Dan tentunya akan dibantu Pak Nugroho untuk bagaimana melihat bagaimana menggunakan STAR dan bagaimana menggunakan platform STAR ini untuk melihat data-data fundamental. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini saya akan share screen. Jadi ini semoga bisa terlihat dan saya full screen supaya semuanya bisa baik. Oke, jadi kita akan belajar mengenai analisis fundamental saham. Nah, perkenalkan, nama saya Robianto. Saya ini sebagai Komisaris Independen PT Samuel Sekuritas Indonesia dan merupakan pecinta pasar modal Indonesia. Saya sangat cinta pasar modal Indonesia sehingga ketika saya masih kuliah S1 pun saya sudah masuk ke pasar modal dengan melakukan investasi saham, tepatnya pada tahun 97 dan hingga sampai sekarang. Dan tentunya saya berharap apa yang pengalaman-pengalaman maupun pengetahuan ini saya bisa bagikan, bisa sampaikan kepada Sobat Samuel sekalian, supaya tentunya juga bermanfaat dan memungkinkannya untuk meraih cuan. Jadi tujuannya tentunya bagaimanapun kita bisa meraih cuan di pasar modal dan tentunya bisa memperoleh keuntungan yang luar biasa dan kita bisa tentunya dalam proses memilih untuk cuan tersebut kita harus melakukan beberapa analisis dan analisis yang saya bawakan di sini adalah analisis fundamental. Dan selalu saya awali kalau saya jadi pembicara dengan disclaimer. Jadi bahan presentasi yang saya bawakan ini ditujukan untuk edukasi dan informasi, bukan suatu ajaan untuk membeli suatu produk investasi tertentu, tapi informasi supaya kita bisa memiliki pengetahuan dan informasi yang benar mengenai cara investasi, terutama di pasar modal. Baik, bahasan kita ini ada beberapa pada siang hari ini, ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai apa sih fundamental analisis tersebut. Analisis fundamental itu sebenarnya apa? Lalu pendekatannya seperti apa? Dan tentunya dalam analisis fundamental ini ada beberapa analisis yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah analisis ekonomi, industri, dan tentu tidak lepas dari analisis rasio-rasio keuangan dan tentu membaca laporan keuangan. Ini penting sekali bagi kita. Dan analisis saham, sebagaimana para Sobat Samuel ini, kita analisis saham ini merupakan suatu proses evaluasi perusahaan dan prospeknya. Ingat, beli saham itu beli prospek. Jadi ketika kita membeli saham, kita berharap bahwa nantinya harga saham kita akan naik. Dan
Saham bisa naik tentu kalau perusahaannya prospeknya bagus, memiliki prospek bagus, memiliki kinerja yang bagus, fundamental yang bagus secara umum, meskipun ada banyak faktor-faktor selain tersebut yang bisa mempengaruhi harga saham, karena harga saham ini adalah fungsi dari informasi, baik informasi fundamental, teknikal, maupun informasi lainnya. Dan analisis saham atau perusahaan ini menjadi dasar bagi proses investasi, supaya dan tentunya dasar untuk memproyeksikan imbal hasil return dan kita memperkirakan risiko. Ingat, di dalam melakukan investasi saham tentu kita ada harapan untuk memperoleh return, namun kita juga harus memperkirakan risiko. Karena bagaimanapun namanya investasi, tentu ada risikonya, dan tentu salah satu cara untuk memitigasi risiko tersebut adalah melakukan analisis dan melakukan analisis fundamental guna memilih saham yang tepat dan memiliki fundamental yang baik. Nah, dan terkait dengan analisis fundamental ini mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan ini tentunya baik masa kini, kemudian masa lalu, maupun juga masa mendatang. Seperti tadi saya katakan bahwa kita membeli saham ini kan membeli prospek sebenarnya, maka kita juga perlu melakukan proyeksi seperti itu. Tapi tentunya buat sobat-sobat Samuel ini, dari kami sendiri, dari Samuel Sekuritas, kami juga memiliki analis saham yang selalu memberikan riset report mengenai saham-saham yang memiliki prospek seperti itu. Jadi selain kita bisa melakukan sendiri, tapi juga kita bisa membaca dari riset report yang dihasilkan oleh para analis, terutama analis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Dan analisis fundamental ini memperkirakan potensi return dan nilai perusahaan. Dan ini tentunya dikaitkan dengan hal-hal fundamental ekonomi, industri, dan perusahaan. Kemudian, selain analisis fundamental, ada analisis teknikal. Ini keahliannya Pak William Mahmudi. Ya. Jadi Pak William Mahmudi ini adalah senior technical analyst dari Samuel Sekuritas. Nanti beliau juga memiliki sesi tersendiri untuk berbagi mengenai analisis teknikal. Dan analisis teknikal ini menggunakan data harga dan volume perdagangan masa lalu. Jadi lebih menggunakan pendekatan grafik, menggunakan pendekatan harga dan volume, dan di sini ada pendekatan teknis menekankan dimensi psikologi pasar. Kemudian untuk analisis fundamental ini biasanya digunakan untuk memilih saham yang memiliki fundamental kinerja yang baik. Ingat, kita ini kalau kita investor pemula, tentu yang utama adalah kita membeli saham-saham yang baik, saham-saham yang memiliki fundamental yang baik. Dan setelah kita memilihnya, kapan memilihnya? Nah, ini timingnya bisa menggunakan analisis teknikal. Tapi kalau kita sudah sudah berkecimpung di pasar modal lama, sudah mengetahui karakteristik masing-masing ini saham-saham yang kita pilih, maka tentunya kita juga bisa melakukan perdagangan jangka pendek, istilahnya bahkan harian, kita bisa menggunakan fokus pada teknikal saja. Nah, kalau fundamental ini kita mau pegang perusahaan yang baik, kapan belinya pakai teknikal. Fundamental ini juga biasanya digunakan kalau kita mau memegang suatu saham perusahaan dalam jangka panjang. Dan tentunya di sini kita analisis fundamental dan teknikal ini saling melengkapi. Dan tentunya tadi kalau kita lihat di bawah, analisis fundamental digunakan untuk investasi jangka menengah dan panjang, sementara teknikal horizonnya bisa jangka pendek, menengah, dan panjang. Ibaratnya teknikal ini kita hanya melihat harga, volume, dan chart seperti itu. Pokoknya ketika ada pergerakan yang bagus, secara teknikal bagus, maka bisa diambil. Ya, karena short term-nya ininya lebih short term. Jadi kita pokoknya bisa untung, Pak. Ya silakan. Masing-masing kan punya preferensi. Namun kalau kita menggunakan fundamental, sudah pokoknya perusahaannya bagus. Nah, kita berani pegang kapanpun, sampai kapanpun tentunya sepanjang kita bisa sesuai target investasi kita. Dan ini contohnya, tadi saya menyatakan bahwa di Samuel Sekuritas Indonesia ini memiliki tim riset. Nah, ini salah satu riset report-nya. Misalnya di sini riset report dari film MD Pictures. Ketika ini dibuat, riset report ini dibuat, boleh dikatakan konsensusnya masih 1.100. Tapi sekarang kemudian target price-nya berubah menjadi 1.350. Riset ini dibuat 7 April 2022. Kemarin MD Pictures sudah 1.375. Jadi sudah melebihi target. Jadi hal seperti itu.
analis-analis kami ini juga menyediakan riset-riset yang untuk perusahaan-perusahaan yang sangat menarik, dan tentunya riset ini bisa dilakukan oleh analis fundamental maupun teknikal. Jadi masing-masing kan punya kelebihan, punya keahlian masing-masing seperti itu. Dan ini kami punya banyak analis, salah satunya yang tadi tampil di video profil kami. Ini ada Muhammad Faras Farhan, yang kebetulan analis yang membuat riset report ini. Dan tentunya di sini ada forecast and valuation. Ya memang secara canggih, sebagaimana kalau kita melakukan analisis fundamental secara mendetail, memang harus membuat suatu proyeksi jangka panjang seperti ini. Namun kita sebagai investor, terutama mungkin investor yang newbies, lagi baru gitu, tentunya kita bisa melihat report ini, atau kita menggunakan analisis fundamental yang boleh dikatakan yang lebih simpel, tapi paling tidak bisa membantu kita dalam melakukan investasi, dalam hal ini mengetahui bahwa fundamentalnya perusahaan, terutama perusahaan yang akan kita beli itu relatif baik. Nah, kemudian kami juga memiliki analis teknikal. Ini contohnya riset reportnya fundamental, tentu beda dengan teknikal. Kalau teknikal tentunya lebih bersifat grafik, garis seperti ini, diagram seperti ini. Ya, jadi memang berbeda pendekatannya. Nah, kemudian bagaimana melakukan analisis fundamental? Pendekatan apa yang digunakan? Nah, pendekatan di dalam analisis fundamental itu bisa top-down approach. Jadi ada big picture faktor, global dulu. Globalnya ini seperti apa? Oh, ada perang Ukraina Rusia. Lalu ini dampaknya gimana? Di sini kita juga menganalisis country specific factor, faktor-faktor khusus dalam suatu negara. Setelah itu ke sektor. Ke sektor kemudian kita memilih saham di dalam sektor-sektor tersebut. Jadi big picture, kemudian secara spesifik negara, kemudian sektor, kemudian kita memilih sahamnya. Dalam konteks kita melakukan analisis di Bursa Efek Indonesia, tentu kita melihat ada perang Ukraina, ada perang Rusia Ukraina. Ini dampaknya seperti apa? Dampaknya ke Indonesia seperti apa? Lalu akan mempengaruhi sektor apa saja? Sektor apa saja yang diuntungkan? Kan itu. Kemudian setelah sektor apa saja diuntungkan, apa saham yang kita beli dari sektor tersebut? Itulah yang disebut top-down approach. Dan top-down top-down approach kalau kita lihat analisis ekonomi, lalu melakukan analisis industri, analisis perusahaan. Analisis perusahaan ini bisa bersifat kuantitatif, kita melihat laporan keuangan dan rasio-rasionya, atau secara kualitatif, bisnis modelnya seperti apa. Karena masing-masing perusahaan tentu memiliki bisnis model sendiri-sendiri. Contohnya bisnis modelnya Goto tentu berbeda dengan bisnis modelnya dari Astra. Nah, inilah. Dan tentunya kita harus melihat tata kelola perusahaan, bagaimana sekarang isu-isunya adalah isu keberlanjutan, sustainability, bagaimana manajemennya, memiliki track record yang baik atau enggak, kan? Memiliki istilahnya integritas yang baik atau tidak. Kemudian bagaimana pemiliknya. Sementara kalau bottom up itu kebalikan dari top down. Ya, kalau top down ini dari big picture ke security selection, tapi kalau bottom up kita, Pak, saya mau belinya saham Astra dulu misalnya. Saham Astra ini dilihat sektornya Astra kira-kira seperti apa. Dari sektornya kira-kira perekonomiannya mendukung enggak? Kemudian big picture-nya seperti apa? Jadi kebalikan dari top down ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ke analisis ekonomi. Bagaimanapun yang namanya analisis fundamental pasti terkait dengan analisis ekonomi. Di Samuel Sekuritas sendiri kami juga memiliki ekonom. Ekonomi ini khusus dia memberikan analisis ekonomi, maka ada economic research report. Jadi yang terkait economic update, kami selalu memberikan pelayanan kepada para nasabah, para pelanggan kami. Dalam hal ini sobat-sobat Samuel yang juga menjadi nasabah dari Samuel Sekuritas, tentunya juga bisa memperoleh research report tersebut. Dan bagi yang belum menjadi nasabah, bisa mendaftar melalui STAR, kan seperti itu untuk menjadi nasabah. Dan analisis ekonomi ini perlu dilakukan karena bagaimanapun kondisi ekonomi itu akan terkait dengan pasar modal dan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal. Dan tentunya kondisi ekonomi akan memiliki dampak bagi pasar modal dan kondisi perusahaan-perusahaan. Meskipun dampaknya bisa berbeda-beda. Contohnya ketika COVID, kita tahu COVID ini kan dampaknya luar biasa, terutama kemarin itu untuk sektor transportasi, untuk sektor pariwisata, perhotelan, dampaknya sangat luar biasa. Bahkan sektor retail pun juga terkena. Namun tetap ada beberapa sektor yang malah
saham-sahamnya mengalami kenaikan, contohnya seperti fintech, bank digital dan lain-lain, itu malah beberapa waktu kemarin yang sempat mengalami kenaikan, bahkan ketika masa pandemi malah harga sahamnya gerak semua seperti itu. Meskipun beberapa waktu ini ada koreksi. Dan analisis ekonomi ini boleh dikatakan ada banyak variabel yang dapat mempengaruhi fundamental. Variabelnya tentu kita tahu ada nilai tukar. Nah, kalau rupiahnya melemah, kira-kira bisa berdampak apa? Tentunya berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan bahan baku dari luar negeri, banyak menggunakan utang dalam mata uang asing seperti itu. Inflasi tentunya inflasi adalah kecenderungan harga untuk terus naik. Tentunya ini akan sangat berdampak. Suku bunga apalagi sangat berdampak ketika perusahaan tersebut banyak menggunakan utang. Kemudian pertumbuhan ekonomi, makin bagus pertumbuhan ekonomi secara umum tentu akan berdampak positif bagi pasar modal. Lalu indeks kepercayaan konsumen makin tinggi, makin berdampak positif. Demografi, ingat demografi, kita ini banyak yang menyebutkan bahwa kita ini ada yang namanya bonus demografi, karena sekarang komposisi dari penduduk Indonesia ini adalah usia aktif, usia produktif, dan pada masa kini kebanyakan merupakan generasi yang memiliki pendidikan yang bagus, rata-rata banyak yang S1 seperti itu. Jadi ini bonus demografi sehingga ketika semuanya bisa sesuai harapan, produktif, maka akan menyebabkan ekonomi ini akan bergerak dan tentunya akan meningkatkan daya beli dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di dalam analisis ekonomi ini kita juga sering melihat bahwa ada banyak kejadian goncangan di pasar modal. Contohnya ketika ada krisis keuangan Asia, di Indonesia disebut krisis moneter. Ini terjadi tahun 97. Saya ingat sekali karena pada saat itu saya masih kuliah dan saya pertama kali masuk pasar modal. Kemudian tahun 97 itu pada bulan Juli IHSG mencapai posisi tertinggi sepanjang sejarah. Pada saat itu masih ratusan IHSG-nya, 716-an sekitar itu, 716-an. Terus terjadi krisis moneter, hancur semua, IHSG-nya hancur, bahkan puncaknya pada sekitar bulan September Oktober tahun 98 IHSG-nya mencapai 258. Saya ingat sekali saham Astra pada saat itu mencapai Rp225. Jadi saham Astra Rp225, bayangin ya dampaknya krisis moneter itu luar biasa. Kemudian bergerak di tahun 2000-an ya, 99 2000 mulai bangkit banyak saham yang harganya menjadi berkali-kali lipat, dan kemudian terjadi krisis keuangan global ya, subprime mortgage crisis, ini biasa disebut global financial crisis pada tahun 2008. Ini juga menyebabkan IHSG yang mencapai 2.600-an pada saat ini di atas 2.000, kemudian turun dalam waktu sekejap, hanya dalam beberapa minggu itu mencapai kurang lebih 1.100. Saya mengalami ini semua sehingga saya bisa cerita, dan boleh dikatakan ketika ada krisis besar seperti ini, ketika harga saham ini menjadi murah sekali, pilihlah saham-saham bagus, akan mentalnya cepat sekali, jadi baliknya akan cepat ya. Kemudian kemarin 2020 kita mengalami yang namanya krisis karena COVID-19. Awal-awal 3 bulan pertama luar biasa. Jadi pasar modal ini boleh dikatakan karena awal-awal COVID ini mengalami penurunan yang signifikan. Namun setelah 3 bulan saham-saham tertentu mengalami kenaikan, dan secara umum ini kondisi COVID tersebut ternyata malah membuat orang-orang yang memiliki dana itu nggak tahu ini dananya harus diapakan, maka banyak yang masuk ke sektor finansial, dan banyak pula menimbulkan suatu peluang-peluang pada bisnis-bisnis digital. Dan akhirnya ada saham-saham yang mengalami kenaikan yang luar biasa ketika ada COVID. Dan saat ini ada yang namanya perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina ini tentu menyebabkan hal yang luar biasa, menimbulkan ketidakpastian global. Ketidakpastian global ini salah satunya adalah berupa bahwa peningkatan harga komoditas. Harga komoditas secara umum meningkat, kemudian menyebabkan suatu potensi inflasi tinggi, dan akhirnya kita tahu pada beberapa waktu kemarin ada peningkatan suku bunga oleh The Fed seperti itu. Jadi ada krisis-krisis besar yang terjadi, dan krisis-krisis besar ini tentunya harus kita cermati. Dan kalau isu-isu terkininya
karena ada perang Rusia-Ukraina itu, maka terjadi meningkat harga komoditas. Ya, kita tahu harga CPO juga meningkat, kemudian harga-harga komoditas lainnya baik soft maupun hard commodity mengalami peningkatan, dan tentunya menyebabkan inflasi yang tinggi sehingga perlunya ada kenaikan suku bunga The Fed, ya, kenaikan Federal Fund Rate ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada peningkatan dari 0,5 menjadi 1%. Dan ada isu yang besar lagi, yaitu maraknya kembali COVID-19 di Tiongkok. Seperti itu. Jadi kita tahu ada lockdown segala di sana, dan ini tentunya akan berdampak pada perekonomian Tiongkok. Perekonomian Tiongkok ini adalah kedua terbesar di dunia, maka akan memiliki dampak yang signifikan. Meskipun kalau kita lihat, Pak, ini juga ada di Korea Utara juga ini, Pak, COVID-nya mulai merebak, ya itu beda lah. Ini kurang dampaknya terhadap perekonomian global mungkin tidak sesignifikan yang Tiongkok, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita melakukan analisis industri? Setelah melakukan analisis ekonomi, kita melakukan analisis industri, dan biasanya kalau kita melakukan analisis industri, kita menggunakan yang namanya 5 kekuatan persaingan. Loh, maksudnya apa, Pak? Ini sesuai gambar di sini. Jadi untuk menganalisis industri, kita melihat posisi tawar dari pemasok. Ketika pemasok ini posisinya kuat sekali, ketika suatu usaha, suatu industri bergantung pada beberapa supplier, atau suppliernya ini sangat kuat, pemasoknya ini sangat kuat, maka posisi supplier ini bisa menyebabkan profitabilitas perusahaan ataupun industri tersebut tertekan. Dalam hal ini misalnya butuh pasokan dari satu pemasok, ada perusahaan membutuhkan bahan baku dari satu pemasok dan yang bisa memasok hanya dia. Maka perusahaan itu akan sangat lemah sekali bisa dipermainkan oleh pemasok tersebut. Kemudian adanya bargaining power of buyer. Ketika pembeli ini memiliki kekuatan yang tawar yang luar biasa, maka pembeli bisa menekan margin perusahaan. Ya, istilahnya kalau mau beli itu menawar terus gitu. Jadi perusahaan ini nggak berdaya menghadapi pembeli. Pak, ada Pak industri tersebut? Ada. Nah, kita lihat biasanya industri yang berdarah-darah ini yang marginnya sangat tipis sekali. Dan tentunya habis ini saya nanti akan kira-kira ada jenis-jenis pasar yang kira-kira bisa ini nggak? Apa jenis pasar yang mempengaruhi margin perusahaan? Nggak ada, ya. Kemudian berikutnya adalah ancaman dari produk pengganti, threat of substitutes. Jadi ancaman produk pengganti. Pak, maksudnya apa, Pak? Ancaman produk pengganti tersebut. Ancaman produk pengganti ini misalnya, dulu saya nonton video pakainya kaset Betamax. Dulu saya nonton video setelah Betamax, keluar yang namanya VCD. Setelah VCD jadi DVD. Sekarang nonton video, nonton film, nggak perlu DVD, nggak perlu VCD, cukup langganan Disney Channel, kemudian langganan Netflix, kemudian juga bisa pula tinggal download dari istilahnya dari internet. Jadi sudah berbeda. Yang parah lagi, kalau dulu kita foto pakai kameranya itu pakai film. Filmnya harus dicuci. Sekarang ternyata pakainya adalah kamera digital tinggal di print. Maka industri cuci cetak tersebut mati. Jadi hal seperti itu harus kita waspadai. Kemudian ada ancaman pendatang baru. Ketika industri tersebut gampang dimasuki oleh pemain baru, ya, maka itu akan sangat berisiko sehingga menyebabkan persaingan di dalam industri ini akan sangat ketat sekali. Jadi ketika entry barrier-nya atau hambatan masuk ini rendah, maka potensi persaingan di dalam industri tersebut akan sangat tinggi sehingga potensi ada perang harga dan menekan margin. Ya, ini adalah 5 kekuatan persaingan yang biasa digunakan untuk melakukan analisis industri. Dan berikutnya, jenis-jenis industri, struktur industri itu seperti apa? Struktur pasar, ada monopoli. Monopoli itu yang paling enak, ya. Satu penjual banyak pembeli. Pokoknya kita naikkan, pembeli pasti nggak bisa gerak, pasti akan ngikut. Nah, tentunya yang monopoli ini biasanya usaha-usaha yang dimiliki oleh negara, karena kan memenuhi hajat kepentingan orang banyak. Jadi penting untuk kepentingan orang banyak dan memenuhi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka harus dikelola oleh negara. Biasanya bersifat monopoli. Contohnya apa? Listrik, seperti itu. Ya. Lalu ada oligopoli. Beberapa produsen, beberapa penjual, namun pembelinya banyak. Nah, kalau ini industri-industri swasta atau perusahaan-perusahaan swasta, banyak yang masuk ke struktur pasar oligopoli. Biasanya pasarnya oligopoli karena entry barrier-nya sangat tinggi. Seperti itu.
oligopoli ini bisa berdampak negatif kalau terjadi perang harga antar para pelakunya. Jadi kalau perang harga antar para pelaku di pasar oligopoli ini, maka margin perusahaan akan tergerus. Contohnya apa? Di industri telekomunikasi dulu. Dulu kan, dan kalau kita lihat sekarang kan banding-bandingan paket data, banding-bandingan pulsa gitu kita, karena pemainnya hanya beberapa dan dia memerlukan pasar yang sama, kemudian banding-bandingan harga seperti itu. Nah, kalau ini terjadi perang harga, bubar. Lalu ada persaingan sempurna. Persaingan sempurna ini menyebabkan perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga dan konsumen tidak bisa mempengaruhi harga karena istilahnya barang-barangnya ini gampang ditemukan, penjualnya banyak, pembelinya banyak. Lalu ada persaingan monopolistik. Ya, persaingan monopolistik ini barangnya relatif sama namun memiliki karakteristik yang berbeda, contohnya ditambahi pelayanan, ditambahi pembeda. Kebanyakan di struktur industri yang ada di dunia ini persaingan monopolistik maupun oligopoli. Lalu ada monopsoni, ya, penjualnya banyak, pembelinya satu. Pak, ada toh Pak pasar itu? Ada, ya. Contohnya perajin-perajin ini, bantalan rel atau apa istilahnya, dia pengrajin baja, pengrajin besi, kemudian pasarnya adalah PT KAI, itu juga bisa, ya. Jadi hanya memasok kereta api Indonesia itu bisa juga. Lalu oligopsoni, jadi kebalikan dari oligopoli, ini ada beberapa pembeli tapi banyak penjual seperti itu. Dan hari ini struktur industri ini akan mempengaruhi struktur biaya dan tentunya mempengaruhi rantai nilai dalam industri. Dan kemudian bagaimana kalau tadi sudah melakukan analisis ekonomi, sudah melakukan analisis industri, lalu kita lebih lihat ke company specific factor, salah satunya adalah rasio-rasio keuangannya. Kinerja keuangannya seperti apa? Ini paling sering dilakukan, dan tentunya rasio keuangan ini ada yang namanya rasio likuiditas. Kita lihat berdasarkan kinerja keuangannya, rasio-rasio keuangannya. Likuiditas ini bisa diukur beberapa diantaranya dengan menggunakan rasio lancar, current ratio. Ada yang menggunakan rasio cepat, quick ratio. Ada yang menggunakan cash ratio. Nah, current ratio ini tentu rumusnya adalah current asset dibagi current liabilities. Jadi namanya aset lancar dibagi hutang jangka pendek. Kemudian quick ratio ini dikurangi dengan persediaan, ya. Kemudian cash ratio itu hanya cash, ya. Cash dibagi current liabilities. Lalu ada yang namanya rasio solvabilitas. Ini beberapa diantaranya adalah debt to equity ratio, rasio utang terhadap saham, terhadap ekuitas. Lalu ada debt to asset ratio, rasio hutang terhadap aset, ya. Kemudian ada rasio aktivitas. Di sini ada total asset turnover, ada account receivable turnover. Dan ini tentunya rasio-rasio ini sangat tergantung pada industrinya. Tiap industri akan berbeda-beda. Dan ada rasio profitabilitas. Ini contohnya net profit margin, margin laba bersih, gross profit margin, margin laba kotor. Lalu ada yang namanya operating profit margin, margin laba operasi, kemudian return on asset, imbal hasil terhadap aset, lalu ada imbal hasil terhadap ekuitas atau ROE. Kemudian ada rasio pasar, beberapa diantaranya price to book value, price to earning value. Rasio-rasio ini biasanya bisa dilihat dari platform-platform trading yang ada, salah satunya dari STAR, dari Samuel Sekuritas Indonesia. Nanti akan dijabarkan pula oleh Pak Nugroho untuk membaca secara ringkas. Lalu jangan lupa, kita ini kalau mau melakukan analisis fundamental, kita ini juga perlu membaca laporan. Selain tadi panduan gampangnya, lihat rasio-rasio keuangan, bisa menerjemahkannya dalam artian ini maknanya apa, lalu kita juga harus paling tidak tahu cara membaca laporan keuangan. Kenapa? Karena Warren Buffett sendiri ngomong, kita ini harus paham akuntansi dan hal-hal yang nuansa-nuansa di dalam akuntansi tersebut. Karena kalau kita nggak bisa membaca laporan keuangan, maka ini sangat berisiko sekali kalau kita melakukan saham. Minimal bisa melihat makna dari rasio-rasio tersebut. Ya, tentunya sekarang Pak,
saya bukan orang ini bukan orang keuangan, Pak. Gimana saya mau belajar? Oh, bisa sekarang ini ada webinar seperti ini kan untuk membantu Anda semua, membantu para sobat Samuel semua. Juga bisa dilihat di YouTube juga ya. Jadi di YouTube maupun kanal-kanal ini medsos itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian laporan keuangan sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu neraca ya, balance sheet. Kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, dan jangan lupa ada yang namanya CALK, catatan atas laporan keuangan. Angka-angka di dalam neraca, di dalam laporan laba rugi, di dalam laporan arus kas, di dalam laporan perubahan ekuitas, itu secara detail, terutama untuk neraca laporan laba rugi, secara detail itu ada di catatan atas laporan keuangan. Kok bisa angkanya seperti itu? Nah, kita lihat financial note-nya, catatan atas laporan keuangannya. Oh, ternyata angka ini berasal dari ini, itu ada di catatan atas laporan keuangan. Pak, kok banyak sekali, Pak? Saya bingung, Pak. Saya yang dilihat gimana? Gampang. Nomor 1 itu biasanya kita melihatnya yang namanya laporan laba rugi. Meningkat nggak? Penjualannya seperti apa? Laba nggak? Kan gitu. Ya, labanya meningkat nggak? Laba per lembar sahamnya seperti apa? Itu paling gampang. Tapi tentunya akan lebih baik kalau kita bisa melihatnya secara keseluruhan, ya. Dan tentunya kadang-kadang kita melihat, Pak, laporan keuangan kalau saya download, Pak, dari situsnya Bursa Efek Indonesia, Pak, ataupun situs emiten, situs resmi emiten, kok tebel sekali, Pak, sampai 100 lebih halaman, Pak. Itu gimana? Ya memang karena ada catatan atas laporan keuangan yang secara detail mengungkapkan angka-angka di dalam neraca laba rugi maupun di dalam laporan lainnya itu dari mana itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian, Pak, kira-kira saya pernah mendengar valuasi, Pak. Valuasi itu apa? Yaitu untuk menilai nilai intrinsik saham, ya. Dan Pak, sekarang ini kan banyak saham fintech, Pak. Saya dengar bahwa penilaiannya berbeda, valuasinya berbeda, Pak. Dengan metode-metode. Saya biasa pakai PER, pakai PBV, Pak. Tapi fintech katanya nggak pakai itu. Kalau pakai fintech, kalau pakai PBV atau PER kok rendah sekali, Pak. Bahkan ada yang negatif, maka PER-nya negatif. Maka penilaian dari fintech, perusahaan fintech ini akan berbeda dengan valuasi perusahaan secara umum, ya. Karena dia penilaiannya bisa menggunakan yang namanya gross merchant value atau GMV, lalu ada gross transaction value GTV, ya. Dan lalu, Pak, kalau gitu untuk menilai menilai perusahaan-perusahaan fintech ini harus berbeda. Kita melihat kasus per kasus, tapi memang untuk fintech ini karena dan startup tentunya masih dalam proses, maka biasanya yang dilihat potensi ke depannya, gross merchant value, gross transaction value-nya seperti apa, sehingga sebagaimana saya pernah menulis model-model valuasi saham, ada beberapa ya klasifikasinya, ada yang namanya berbasis akrual. Ini contohnya price to earning growth, price to book value, kemudian enterprise value multiple. Ini adalah metode-metode tradisional, tapi masih sering digunakan dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini bukan perusahaan startup maupun perusahaan-perusahaan yang cenderung tidak fintech, ini akan lebih cocok bagi ini perusahaan-perusahaan yang konvensional, perusahaan-perusahaan misalnya contohnya manufaktur maupun perusahaan-perusahaan yang istilahnya old school seperti itu, dan bisa cash flow base ya. Cash flow base ini misalnya price to cash flow, discounted cash flow, ini tentu sangat penting sekali. Nah, tadi kalau saya tunjukkan riset sebelumnya, riset saham sebelumnya masih penilaiannya berdasarkan ini karena boleh dikatakan ini penilaian-penilaian ini lebih umum untuk digunakan ya untuk perusahaan-perusahaan yang umum. Kemudian ada net asset value, kemudian ada ROI growth. Ya, ini digunakan di sini ya. Jadi kurang lebih penjelasan mengenai analisis fundamental seperti itu. Nanti bagaimana melihat data-data fundamental dan tentunya tak lupa nanti bagaimana melakukan pembukaan rekening pada akun STAR, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Nugroho ya, rekan saya. Kemudian setelah Pak Nugroho nanti akan dijabarkan mengenai Superstar ya, Superstar yang tadi saya singgung oleh Pak William Mamudi. Jadi investasi itu mudah dan menyenangkan, dan terima kasih. Nanti penjelasan saya ini akan dilanjutkan oleh Bapak
Nugroho, kemudian dilanjutkan pula oleh Bapak William. Oke, silakan Pak Nugroho, ini saya stop share. Semoga bermanfaat untuk para Sobat Samuel. Ya, terima kasih Pak Robi buat waktunya. Baik, saya akan share untuk bahan saya. Baik, untuk bahan saya apakah sudah terlihat? Mohon maaf Pak Robi. Terlihat jelas. Terlihat jelas ya? Ya, baik. Bisa di ini full screen, Pak. Baik, Pak. Supaya para sobat supaya lebih jelas, silakan. Baik, sudah terlihat jelas ya Pak Robi ya? Jelas, jelas Pak. Baik. Sudah full screen. Selamat siang, sahabat Samuel semuanya. Terima kasih buat waktunya pada siang hari ini. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana melihat secara fundamental yang tadi disampaikan oleh Pak Robi. Nah, saat ini kita akan masuk ke bagaimana cara santai dengan menggunakan Start for Smartphone. Kenapa Start for Smartphone? Karena saat ini semua orang sudah menggunakan smartphone sebagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kalau kita masih bawa PC, ya mungkin kita hanya tinggalkan di kantor atau di rumah, baru kita ketika melakukan aktivitas yang serius, kita banyak menggunakan desktop atau kita banyak menggunakan laptop sendiri. Oke, saat ini yang kami ambil adalah bagaimana cara trading santai dengan Start for Smartphone. Oke. Nah, ini untuk cara downloadnya. Mungkin buat sahabat Samuel yang belum download Star, ini kita tinggal ke Play Store atau App Store. Ya, tadi mungkin di awal sudah dijelaskan, tapi saya khawatir takutnya ada yang ikut di pertengahan waktu, gitu ya. Nah, di sini kita tinggal ke Play Store atau ke App Store, kita tinggal tulis aja Samuel Sekuritas. Ya, nanti akan muncul di situ Star for Smartphone. Ya, kita tinggal install atau kita tinggal get, biasanya buat pengguna iPhone, ya. Nanti lambangnya adalah lambang panah ke atas, ya. Itu adalah logo untuk Samuel Sekuritas sendiri. Oke. Nah, ini untuk cara pembukaan rekening efek. Mungkin kalau yang belum melakukan pembukaan rekening efek saat ini, tadi Mas Farhan di awal, di video di awal sudah menjelaskan ya secara jelas bahwa pembukaan rekening efek saat ini sudah sangat mudah sekali. Satu hari kita sudah bisa langsung pembukaan rekening efek. Ya, jadi sudah sangat enak sekali untuk kita. Oh, kapan nih kita selesainya? Jadi kalau kita bikin pagi, biasanya sore hari kita sudah mendapatkan rekening RDN. Lalu kemudian kita bisa transfer dan esok harinya kita sudah bisa melakukan transaksi. Bagaimana prosesnya pada saat selesai download? Nanti kita tinggal klik untuk lambang logo Samuel Sekuritas, baru kemudian sebelum masuk di login di bawahnya ada register online. Ya, nanti kita tinggal ikuti petunjuk saja sampai dengan pengisian data-data. Oke. Nah, ini adalah tampilan Star for Smartphone. Ya, jadi keuntungan dari Samuel Sekuritas, kita sebagai nasabah tidak perlu sulit-sulit ketika sudah login, kita sudah dapat client code, kita sudah dapat password. Kita hanya tinggal memasukkan client code dan password kita, nanti akan muncul my quote seperti ini. Ya, kita bisa tambahkan my quotes ini sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita mau tampilkan apa sih yang mau kita tampilkan atau mau kita pantau. Karena banyak sekali saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, belum tentu kita mau pantau semua. Jadi lebih baik kita buat yang mau kita pantau saja. Dan kehebatannya dari aplikasi Star sendiri, kita punya sampai dengan 10 watchlist, ya mungkin bisa diberikan nama watchlist 1, watchlist 2, watchlist 3, atau nama apa yang mungkin bisa lebih memudahkan kita dalam memilih saham. Ya. Nah, ini adalah yuk bagaimana kita analisa saham saat santai. Ini saya ambil biasanya malam-malam gitu ya. Mungkin kita menggunakan gimana sih? Apakah harus diplototin setiap hari nggak sih saham? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke kami. Oke, tadi Pak Robi juga sudah jelaskan fundamental. Kalau saya mau lihat fundamental yang bagus, di mana dari aplikasi Star gitu ya. Oke, saya akan bahas satu-satu ya.
Yang pertama di sini kita analisa sederhana pada aplikasi STAR itu ada valuation, ya kita juga bisa menggunakan ada namanya sektor statistik summary, ada juga stock ranking, ada juga chart karena tadi Pak Robi menyampaikan ada fundamental dan ada technical, ada net buy sell dan juga ada order book. Ya, ini yang bisa kita secara sederhana untuk kita menganalisa saham. Oke. Baik, saya akan kupas satu-satu ya. Ada valuation, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, sahabat Samuel semua bisa pada saat login aplikasi STAR, kita ada di bawahnya itu ada menunya ya. Jadi pilihannya kalau ada quote dan ada market, ada dua hal itu yang sangat penting ya, karena untuk buy, sell, kemudian bell and pause semua dilindungi dengan PIN, dan ada yang quotes dan ada market. Oke, apa bedanya? Kalau quotes dia hanya mempelajari satu jenis saham saja. Jadi kalau kita mau mendapatkan informasi detail mengenai satu jenis saham, kita larinya di menu quotes. Tapi kalau kita mau banyak informasi, ya kita lihatnya di menu market. Banyak informasi itu apa? Misalkan contoh, kita mau lihat valuation, mencari yang PBV-nya rendah, gitu ya, atau mungkin yang PI-nya juga rendah, ya, atau yang RO-nya tinggi. Kita bisa lihat dari menu market, ya. Ini adalah tampilan di menu market, oke. Jadi Bapak Ibu semuanya atau sahabat Samuel semuanya, nanti pada saat pertama kali klik aja market, kemudian klik 3 garis di sisi kiri atas itu adalah sub menu sebenarnya. Untuk kita memunculkan sub menunya ada apa aja sih? Nah, di dalam market sendiri ada stock ranking, ya, ada stock recommendation gitu ya. Dan yang terbaru untuk saat ini ada namanya Superstar. Ya, nanti Pak William akan jelaskan apa itu Superstar gitu ya. Karena dalam Superstar sendiri ini sudah diciptakan, sudah dibuat, dan untuk membantu para nasabah di Samuel sebagai guidance sebenarnya. Oke, baik, kita akan masuk. Kalau untuk lihat valuation di mana Pak? Oke, nah untuk lihat valuation kita tinggal pilih aja menu market di sisi bawah, klik 3 garis di sisi kiri atas, lalu kemudian kita pilih valuation. Ya, nah di sini kita bisa lihat, oh yang PBV-nya rendah ya, melihat caranya bagaimana. Kalau pengguna Android di sisi kanan itu dia ada gambar pensil. Nah, nanti di situ kita tinggal pilih, oh saya mau melihat yang PBV. Nah, nanti dia akan memberikan dari yang PBV-nya rendah sampai dengan yang PBV-nya kecil. Ya, atau kemudian mau lihat pilih yang hanya ROE saja gitu ya. Kalau untuk pengguna iPhone juga sama, di pojok kanan atasnya nanti dia akan langsung mengenerate, oh kita mau cari yang PBV-nya di bawah 1 misalkan, dan berharap mungkin masih ada yang murah gitu ya dengan ROE yang tinggi gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan valuation ini. Oke. Baru berikutnya ini adalah sektor statistik summary. Ya, ini adalah satu fitur ya yang sama, posisinya juga sama di menu market ya. Kemudian klik 3 garis di sisi kiri atas. Di situ ada sektor statistik. Nah, di sini adalah untuk melihat sebenarnya untuk melihat transaksi foreign. Foreign ini foreign net value-nya berapa sih? Ya, jangan-jangan di sektor tersebut ternyata asingnya banyak keluar. Nah, kalau dia merah di sini di step kedua, itu kita akan lihat ada bar-bar berwarna merah, berwarna hijau. Itu artinya adalah foreign net value, ya, asingnya banyak keluar atau banyak masuk. Ya, ini biasanya sangat membantu nasabah sekali. Kira-kira di sektor mana sih yang asing sedang banyak masuk? Ya, ini sangat memudahkan buat para investor. Oke. Oke, ini berikutnya adalah stock ranking. Ini buat apa? Ini kan kita hanya mau lihat transaksi yang mana yang mungkin yang naiknya tinggi. Nah, ternyata tidak hanya itu juga ya. Di sini kita juga bisa melihat biasanya kalau technical biasanya mau nyari saham-saham yang sedang berbalik arah gitu ya. Nah, ini kita bisa pergunakan ini sebagai dasar juga gitu ya sebelum kita melihat teknikalnya. Contoh misalkan saya mau lihat tuh hari ini saham apa saja yang naik gitu ya. Nah, misalkan nanti kita caranya juga sama, klik menu market, klik 3 garis di sisi kiri atas, kemudian ada stock ranking. Nah, di situ bukan hanya kita melihat dari sisi top value, kita juga bisa lihat top volume. Top value ini kita mau lihat siapa sih hari ini yang transaksinya secara value-nya besar. Ya, kalau besar biasanya kan ramai gitu ya, lalu kemudian biaya dana yang dikeluarkan pun juga cukup besar. Oke.
Lalu kemudian ada juga yang di top volume. Kita biasanya mau cari, oh mana sih yang volumenya besar transaksi hari ini? Ya, lalu kemudian di stock ranking. Tapi sesudah itu kembali kita melihat dari sisi teknikalnya. Ya, apakah baru naik, apakah sudah ini jangan-jangan sudah naik berapa hari gitu ya. Nanti kita bisa pilih kembali. Oke. Nah, berikutnya ini adalah chart ya. Mungkin tadi kita sudah lihat-lihat. Nah, kalau chart lihatnya di mana? Itu selalu jadi pertanyaan. Nah, karena chart untuk melihat satu jenis saham, berarti lihatnya ada di menu quotes. Nah, quotes ini ada di mana? Quotes ini ada di sisi kiri bawah. Ya, dari aplikasi Star, kemudian klik 3 garis di sisi kiri atas, nanti akan ada chart di situ. Nah, kita hanya tinggal masukkan nih di sini. Ya, misalkan kita mau masukkan saham BRI ya. Nanti akan muncul chartnya ya. Nanti mungkin suatu saat ada yang muncul tiba-tiba kok chartnya hanya 1 hari aja ya. Kita nggak perlu khawatir, kita tinggal klik di kanan atasnya, ya nanti akan muncul di situ. Tolong dibenahi, biasanya yang menyebabkan hanya muncul 1 hari adalah karena settingan di atasnya adalah menggunakan tick chart. Nanti dirubah ke daily, nanti akan muncul 1 day, 1 month, atau 3 month. Itu biasanya pengguna iPhone yang terjadi seperti itu. Oke, kalau pengguna Android biasanya pada saat dia muncul, dia tinggal rubah saja. Nanti akan ada di atasnya 1 day, 1 month, atau 3 month, atau kemudian 1 years, 5 years gitu ya. Nah, itu kita tinggal bisa pilih. Oke. Lalu kemudian ada lagi ya, ini di step 3, kita mau lihat biasanya muncul tampilannya adalah bentuknya lain, mau dirubah ke bentuk candle. Itu tinggal ada gambar candle di sisi atasnya ya, tinggal klik aja candle maka chartnya akan berubah menjadi candle. Oke. Ini sangat mudah sekali. Jadi kita lihat, oh ini ternyata sudah naik berapa hari nih. Ya udahlah, saya tunggu turun saja. Seperti itu. Oke. Baik, kita akan masuk kembali. Nah, ini kita masuk untuk melihat net buy sell summary. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kita bisa lihat pada saat pergerakan market. Tapi saat ini sudah tidak bisa dilihat, dan bisa dilihatnya adalah pada saat market sudah close, kita bisa lihat. Oke. Nah, di sini ada step 1, bagaimana cara melihatnya? Karena dia untuk melihat satu jenis saham, jadi kita melihatnya di menu quotes di sisi kiri bawah. Kemudian klik 3 garis di sisi kiri atas, ya. Baru kemudian kita pilih net buy sell summary. Apa keuntungan net buy sell summary? Enaknya kita bisa lihat di situ sisi kirinya adalah yang beli paling banyak, sisi kanannya adalah yang jual paling banyak. Ya, kalau mau lihat pergerakan dalam 1 hari itu biasanya nanti sesudah market close biasanya data akan tersedia sekitar jam 4 sampai dengan setengah 5. Itu biasanya datanya sudah muncul untuk siapa sih pembeli paling banyak untuk brokernya. Oke. Nah, ini juga ada, nanti kita tinggal klik option ya di sisi kanan atas. Nah, di sini kita mau lihat nih by date, kita mau rubah tanggalnya. Oh, saya mau lihat yang kemarin. Berarti bisa kita lihat caranya bagaimana, tinggal mundurkan saja tanggalnya ya. Nanti dia akan muncul apa yang mau kita lihat di situ. Ada di situ show date buy-nya apa? Mau buy value, buy net ya, nanti ada pilihan seperti itu. Oke, ini tadi buat menganalisa sederhana. Jadi kita bisa melihat, oh Syariah, oh nih PBV-nya masih rendah sahamnya ini. Kemudian kita lihat lagi, oh ini ROE-nya besar. Lalu kemudian kita cek lagi, oh ternyata asing mulai banyak masuk di sektor ini nih. Menarik, oh chart-nya juga bagus. Nah ini kita biasanya pada saat santai kita melakukan ini, biasanya santainya kebanyakan berarti malam ya, kalau biasanya para pekerja gitu ya. Nah, baru kemudian ya, yang berikutnya adalah detail quotes. Apa ini detail quotes? Di Samuel Sekuritas sangat enak sekali dan sangat mudah sekali. Pada saat muncul My Quotes pertama kali, tinggal klik aja satu saham, maka dia akan menampilkan detail quotes seperti ini. Ya. Dan ini kenapa disajikan secara lengkap supaya dengan melihat hal tersebut, nasabah bisa mengetahui ya berapa sih ROE-nya saham tersebut, PE-nya, PBV-nya berapa, itu sudah disajikan. Bahkan kita juga bisa melihat di situ year to date high-nya berapa, year to date low-nya berapa, ya 52 minggu 52 week-nya low-nya terendahnya berapa.
kita bisa lihat, dan harga sekarang di berapa, apakah masih pernah tinggi berapa sih, masih punya upside berapa sih, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada VWAP. VWAP ini value weighted average price, atau harga rata-rata pergerakan harga ya untuk pada satu hari. Jadi kita bisa lihat, oh VWAP-nya di berapa sih? Kalau misalkan sekarang harganya tinggi, VWAP-nya di bawah, ya udahlah. Kita berharap kalau kita beli saham tidak jauh dari VWAP-nya. Oke. Lalu kemudian di sisi gambar yang paling kanan, ini biasanya pengguna Android ya. Pengguna Android, dia hanya tinggal geser saja dari detail quotes yang tadi muncul, ada titik di bawahnya 2, berarti masih ada gambar di sebelahnya. Oke. Tinggal di swipe saja, nanti akan muncul di situ berapa sih foreign-nya, berapa domestiknya, ya. Terus kemudian trade dan price-nya juga kita bisa lihat, ya. Di harga berapa volumenya, ini sangat penting sekali. Oke, baik. Kita masuk pada saat pagi hari ya, biasanya breakfast. Ini kalau breakfast, biasanya sebelum berangkat ke kantor, kita melakukan aksi beli, atau kita sudah hasil riset kita, oh saya mau beli ini nih di pagi hari ya. Nah, caranya adalah sangat mudah sekali ya. Makanya saya bilang judulnya trading santai. Saya akan mengajarkan bagaimana caranya trading santai pakai STAR. Oke. Nah, ini untuk buy sell-nya ya dengan menggunakan aplikasi STAR. Oke. Nah, ini untuk lihat bid over-nya, nanti bentuknya seperti ini. Ya, mungkin sahabat Samuel semua sudah familiar karena sudah menggunakan aplikasi STAR ya. Ada queuing, itu adalah jumlah pemasang order, kemudian lot over lot atau bid lot-nya ini adalah jumlah volumenya, dan bid over ini adalah price-nya. Oke. Nah, kita masuk bagaimana cara belinya. Ya, cara beli bisa dilakukan dengan aplikasi. Pertama adalah dari menggunakan menu yang buy dan sell, dan di sisi bawah. Ya, kita tinggal masukkan klik B, berarti kita mau buy. Tinggal kita masukkan stok gitu ya, nggak perlu repot-repot. Di atasnya sudah ada bid dan overnya. Ya, jadi sudah sangat enak sekali. Baru kemudian kita masukkan kuantitinya, satu lot ya. Nanti langsung muncul berapa sih biaya yang harus saya keluarkan. Oke. Kemudian ada cara lain. Cara lainnya apa? Ya, dari detail quotes kita tinggal klik saja harganya yang kita mau. Nanti pada saat itu akan muncul buy dan sell yang paling atas. Kalau kita mau buy, nanti dia masuknya di posisi bid paling atas. Ya. Nah, kalau misalnya itu kita tinggal nanti akan muncul bentuk form seperti yang warna merah tersebut. Hanya tinggal kita rubah saja. Misalkan, oh saya mau langsung dan ya udah tinggal klik aja offer yang paling atas di price-nya. Nanti price di bawahnya akan berubah, tidak perlu menggunakan ketik kembali. Oke. Nah, untuk sell-nya juga sama, tidak jauh berbeda dengan buy-nya. Ya, ada menu S di sisi bawah gitu ya, atau menggunakan detail quotes, tinggal klik aja, lalu kemudian sell, nggak usah khawatir, nanti muncul sahamnya, ada saham apa di situ. Ya, dan berapa jumlah lotnya, dan profitnya ada berapa. Oke. Nah, ini adalah fitur santainya. Kita sudah mulai masuk ke fitur santai ya. Di dalam aplikasi STAR ada yang namanya GTC. Apa itu? Good Till Cancel. GTC ini adalah order dipasangkan setiap hari tanpa kita melakukan pemasangan order. Oke. Nah, yang pertama untuk masang GTC adalah sama seperti buy dan sell biasa, tapi diperhatikan di lifetime-nya. Ya, kalau yang buy dan sell biasa, lifetime-nya dia adalah day. Jadi day-nya nanti diklik, akan ada 3 pilihan di situ. Ada day, ada session, lalu kemudian ada GTC. GTC ini adalah Good Till Cancel, jadi order dipasangkan setiap hari sampai batas waktu yang diinginkan oleh nasabah. Oke. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja GTC, kemudian mau sampai tanggal berapa. Ya. Nah, tanggalnya ini biasanya secara otomatis akan muncul 1 bulan. Jadi, sahabat Samuel semuanya, tolong diklik untuk tanggalnya, rencana kita mau sampai tanggal berapa sih dipasangkan. Ya, itu cara untuk yang GTC. Jadi kita nggak perlu repot-repot setiap hari bangun pagi, pasangin lagi, ya mungkin kita pasangnya agak rendah, kita berharap suatu hari bisa turun ke harga yang kita inginkan. Oke? Nah, lalu kemudian, untuk melihat GTC list-nya sudah masuk atau belum, bagaimana caranya? Ya, kalau untuk melihat
order kita ngelihatnya adalah di bell and post ya, balance and position. Kita tinggal klik di bell and post di sisi bawah ya, ada menu berlogo ikonnya RP gitu ya. Nanti di dalam situ akan terdapat berbagai macam yang berhubungan dengan order kita, uang kita, posisi saham kita ya. Ini kita bisa munculkan di step 2-nya. Nah, di situ ada pilihan GTC list. Nah, ini adalah order yang kita pasangkan ya, itu sudah masuk atau belum. Nah, ini nanti akan masuk ke sini GTC list, baru kemudian di step 3-nya akan muncul tuh GTC list-nya seperti apa akan muncul. Oke. Nah, ini untuk melihat tampilannya. Nah, berikutnya ini cara menghapusnya. Ya, biasanya kita berpikir, oh, kan misalkan karena dipasangkan setiap hari terus kemudian kita withdraw gitu ya, seakan-akan ini sudah merubah untuk GTC-nya. Tidak ya, perintah menghapuskan GTC itu adalah di GTC list ya. Jadi misalkan sudah terpasang hari ini, saya tidak mau terpasang lagi karena pasangnya mungkin sudah 3 hari ke depan, masih 3 hari ke depan. Jadi yang kita lakukan adalah dari order status kita hapus dulu orderan kita yang sudah terkirim hari ini. Kemudian dari GTC list-nya juga kita klik GTC list, kita pilih saham yang mau kita hapus ya. Kemudian nanti akan muncul ke step kedua, kemudian kita tinggal delete, maka nanti akan terwithdraw seperti ini, baru tinggal kita klik yes. Maka besoknya GTC list kita sudah tidak akan terkirim ke bursa. Ya, jadi perlu diingat pada saat kita memasukkan GTC list pada saat jam market, dianggapnya adalah hari ini juga akan diinput dan misalkan sampai dengan besok gitu ya, GTC list mau saya pasang besok. Secara GTC list order akan dikirimkan juga hari ini karena dianggap hari ini dan besok. Ya, kalau misalkan sudah tutup market mungkin lebih enak karena hari ini pasangkan juga tidak berefek apa-apa. Ya, seperti itu. Baik, berikutnya adalah ini menu yang luar biasa. Ini menu yang sangat enak sekali ya. Ini adalah automatic order. Ya, automatic order ini kita bisa melihat atau kita bisa mau pasangkan berdasarkan kondisi. Ya, kita mau kondisinya seperti apa? Ya, caranya adalah ya, kita tinggal masuk saja ke menu Bell and Post, kemudian klik 3 garis di sisi kiri atas, ya, kemudian pilih automatic order. Ya, kemudian yang kita klik adalah di step 1 ada nomor 2. Kita kliknya automatic order, maka akan muncul step 2. Nah, di step 2 ini ada 2 pilihan ya. Condition ini adalah kondisi ya, di mana ketika kondisi ini terpenuhi, action akan dikirimkan. Jadi diperhatikan di situ ada condition, ada action. Nah, action yang akan dikirimkan ke bursa apa? Yang action. Oke, kalau condition ini seperti alert untuk memerintahkan kepada action untuk dikirimkan ke bursa. Ya, contoh misalkan saya mau beli satu saham. Pada saat misalkan apabila saham tersebut ya posisinya di last price ya. Nah, setelah misalkan last price-nya saya mau di harga 135, saat ini masih 129 gitu ya harganya, ini sebagai contoh saja. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan lagi, hati-hati dengan lebih besar atau kurang dari. Kalau lebih besar berarti 135, 136, 137. Ya, kalau misalkan nanti tertera kurang dari ya, itu nanti 135, 134, 133 terus ke bawah. Ya, jadi perhatikan di sini sisi condition, jangan sampai salah pasang gitu ya. Kalau kita memang rencananya apabila harga menyentuh kondisi 135, order baru dikirimkan ke bursa, berarti 135 ke atas, berarti lebih besar dari. Nah, yang dikirimkan ke bursa ketika kondisi terpenuhi apa? Yang dikirimkan adalah action-nya. Ya, action-nya, oh ternyata action-nya saya mau jual nih. Ya udah, kalau mau langsung done gitu ya, biasanya kita berpikir jualnya di posisi best bid. Ya udah, kita tinggal pasang aja di posisi best bid, atau misalkan kita mau pasangkan di harga yang kita inginkan. Nanti tinggal pilih price, masukkan di harga berapa. Oke, sesudah itu kita confirm, nanti akan masuk ke step 3. Nah, di situ nanti akan ada tulisan agree, tinggal kita kirim agree. Ya. Nah, ini akan masuk bagaimana caranya sesudah melihatnya, apakah automatic order kita sudah masuk atau belum. Ya, caranya tetap sama, klik menu RP, Balance and Position,
klik 3 garis di sisi kiri atas, kemudian klik di situ ada automatic order list. Ya, kalau semua berhubungan GTC list, automatic order list, itu berarti list-list saham yang sudah kita input, ya, baik di GTC maupun di automatic. Nah, di automatic order list di sini nanti akan muncul, oh ternyata saham yang sudah saya masukkan ini sudah masuk, ya. Tandanya kita lihat apa? Di posisi set on-nya tercentang, yaitu artinya sudah terset. Kalau kondisi terpenuhi, dia akan mengirimkan ke bursa. Ya, kalau misalkan cara menghapusnya bagaimana, Pak? Oke, cara menghapusnya nanti di GTC list-nya, ya, di automatic order list-nya, tinggal kita centangnya kita hilangkan. Maka yang nanti tanda perboden seperti ini, ya, yang tadinya mungkin tidak agak buram karena tidak bisa diklik. Ketika kita klik centangnya ini hilang, maka tanda perbodennya akan hilang dan akan muncul tanda delete. Artinya apa? Kita sudah menghapus automatic order kita. Ya, dan perlu diingat kalau perbedaannya GTC list dan automatic order apa? GTC list order dikirimkan setiap hari sampai dengan batas waktu yang diinginkan. Automatic order ini hanya satu kali dikirimkan ketika kondisi sudah terpenuhi. Ya, sangat enak sekali, kita nggak perlu harus lihat-lihat market setiap hari gitu ya. Oh, saya mau di range ini, saya mau jual gitu ya, atau saya mau di range ini mau beli, tinggal pergunakan automatic order. Ya, nanti kalau misalkan kok nggak dan, nah ini suka muncul pertanyaan-pertanyaan ke kami gitu ya, kok bisa nggak dan ya Pak? Kalau biasanya kalau tidak dan, pada saat order terkirimkan sudah terjadi perubahan-perubahan harga. Jadi kita perlu perhatikan, belum tentu apa yang kita kirimkan akan dan, tinggal tergantung kondisi pasar ya yang terjadi. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini yang biasa kita lakukan pada saat makan siang ya. Pagi-pagi sudah ngirimin, sudah ngeset semua ya. Nah, yang kita perhatikan adalah cek status order kita. Ya. Status order kita apakah sudah done atau belum, apakah sudah terbeli atau belum gitu ya. Ini kita tinggal lihatnya di stock position, apakah ada posisi saham yang bertambah atau tidak. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan yang pertama adalah order status. Ya, caranya bagaimana untuk memunculkan, untuk melihat menu-menu tersebut pakai pergunakan RP, ya, karena berhubungan dan terlindungi dengan PIN, makanya pasti menggunakan menu RP atau Balance and Position. Klik 3 garis di sisi kiri atas, di situ ada order status kita sudah done atau tidak, itu di step 1, ya. Mau lihat saya habis transfer uang, lihat uangnya sudah masuk atau belum di mana, tinggal lihat ke balance, ya, itu di step kedua, caranya sama, tapi kita pilihnya adalah balance. Untuk melihat posisi saham, kita caranya sama, ya, ke menu RP, klik submenu 3 garis di sisi kiri atas itu submenunya akan muncul apa saja, ya. Tinggal kita pilih di situ stock position. Oke. Nah, ini yang sudah saya jelaskan semuanya, ya. Semoga bermanfaat buat sahabat Samuel semuanya. Dan perhatikan saham Anda ya di saat santai Anda. Jadi tidak perlu kita harus prototin setiap hari kita liatin, karena ada banyak fitur-fitur mudah yang ada di Samuel Sekuritas Indonesia yang dipergunakan. Bahkan nanti sesudah ini akan disampaikan menu baru yang luar biasa oleh Pak William. Ya, Pak William akan bahas mengenai Superstar. Apa itu Superstar ya? Dan bagaimana cara lihat Superstar? Caranya juga sama ya, ke menu RP di situ, ke menu market, mohon maaf. Ke menu market, klik 3 garis di sisi kiri atas, nanti ada tulisan SS atau Superstar. Baik, saya kembalikan waktunya ke Pak William Mamudi ya untuk menjelaskan terkait mengenai Superstar. Ya, silakan Pak William, saya stop share dulu ya. Oke, terima kasih Pak Nugroho, Pak Robi. Sebenarnya yang saya sampaikan di sini memang ini adalah fitur terbaru ya, langsung saja kita fitur terbaru dari Samuel Star dan tersedia di PC, iOS dan Android. Ini memang baru kita luncurkan, baru 1 bulan terakhir ini sudah kita lihat. Kebetulan ini saya rasa sih ini akan sangat membantu bagi kawan-kawan semua, dan kita juga mau masang ini nanti bakal ada webinar langsung dengan Bapak Thomas J. Dorsey. Ini memang salah satu kolega kita di Samuel dan klien besar juga, salah satu klien besar.
Dan nanti saya akan sampaikan deh, mendingan saya langsung ceritain gimana itu untuk menggunakan Superstar. Ya, ini saya share dulu. Ups, semoga sudah kelihatan. Sini saya langsung share full screen-nya. Ya, kelihatan semuanya ya. Jadi ini Superstar memang sudah tersedia. Tadi mungkin Pak Nugroho sudah share kalau Superstar itu sudah ada di PC, iOS, Android. Kalau kawan-kawan semua ngelihat tab snapshot itu ada di bawah sana. Superstar ini itu apa sebenarnya? Jadi idenya itu dulu tahun lalu waktu saya presentasi, memang ini ada metode teknikal, kita sebut point and feature. Saya nggak akan bahas panjang soal point and feature karena itu bukan pembahasan utama di sini. Yang penting di sini adalah point feature ini idenya dari teknikal ngelihat momentum market itu seperti apa. Jadi kita punya saham-saham pilihan, kita lihat saham-saham pilihan yang sedang breakout, dan terutama terdeteksi momentumnya itu kuat. Nah, ini adalah ide dasar yang dibentuk oleh Bapak Thomas J. Dorsey. Dia udah bikin dari lama banget, sebenarnya ide dari berapa puluh tahun yang lalu. Dia sudah terapkan di Amerika Serikat dan berhasil. Maka sampai-sampai sistemnya ini dibeli sama Nasdaq di Amerika Serikat. Saya nggak ngada-ngada, silakan cek itu Nasdaq itu ada, Nasdaq Dorsey Wright. Si idenya sih sebenarnya adalah, kalau dari teknikal itu sederhana, kita punya list saham banyak. Lalu sahamnya kita rank itu semua. Lalu kita lihat mana saham yang momentumnya paling kuat, terdeteksi paling kuat menurut metodologi point and feature. Pada top rank yang ini 1-5, makanya sini kita bilang buy only top 5 stocks with equally weighted. Maksudnya kalau kita ada ranking, jadi kita semacam papan klasemen. Kalau kita fokus pada saham-saham yang berada di top 5, kemungkinan kita akan menang pada liga 3 Superstar itu akan besar. Dan setiap kali sahamnya tidak lagi berada di peringkat 1-5, itu adalah waktu kita jual. Jadi misalnya gini, kita punya akun kita misalnya 1 miliar, kita bagi 5, berarti ada 200 juta. 200 juta ini, maaf, kita bagi rata untuk 5 saham tersebut. Selama itu 200 juta masih berada pada 5 saham yang berada di posisi teratas, papan klasemen paling atas, kita tetap pertahankan. Jadi ini mirip buy and hold. Pada prakteknya, biasanya dia akan bertahan selama kita paling dekat itu bisa 1-2 hari, tapi biasanya sih kalau itu bagus bisa sampai berbulan-bulan. Dan saham yang berbulan-bulan itu berarti momentumnya terdeteksi masih kuat dan bisa sustainable. Makanya ini menguntungkan karena ini memang bias untuk momentum investing. Teknologi tekniknya di sini secara teknikal. Nah, mungkin bertanya-tanya, siapa sih Bapak Thomas J. Dorsey? Nah, saya ini kalau seorang teknikal, saya punya sertifikasi CFTI, masih MT. CMT ini salah satu instruktur saya yang menguji saya untuk dapat gelar charter holder-nya adalah Bapak Thomas J. Dorsey. Nah, di sini sobat-sobat Samuel bisa lihat, ini ada barcode, silakan scan. Barcode ini akan ngasih lihat, ini interview dengan Bapak Thomas J. Dorsey ketika dia sudah menjual perusahaan dia ke Nasdaq. Itu langsung dengan Steve Forbes. Steve Forbes itu juga salah satu dari legend juga di Amerika Serikat. Kalau sobat-sobat investor Samuel di sini tahu majalah Forbes, yaitu dia. Dia adalah salah satu yang punya sama majalah Forbes itu. Dan dia banyak diskusi dengan Bapak Thomas J. Dorsey. Sebenarnya gimana sih metode Tomo ini untuk Superstar? Kalau di Amerika ya metode ini sudah banyak dipakai ya dengan Bapak Thomas J. Dorsey ini detail banyak banget. Pokoknya dia cukup legend, salah satu anak teknikal yang juga menjadi investor independen yang sukses menggunakan metode teknikal. Di sini kalau kawan-kawan bisa otomatis bahasa Inggris sudah lancar, silakan. Saya sangat menyarankan membaca, mendengar ini bagaimana ini untuk Bapak Thomas J. Dorsey langsung instruktur teknikal saya juga, bagaimana dia menceritakan itu gimana perjalanan dia menggunakan Superstar di Amerika Serikat. Dan ini bekerja sama dengan Samuel Sekuritas, kita gunakan metode Superstar ini pada pasar modal Indonesia. Memang ini masih pendek ya, tapi percayalah, Bapak Thomas J. Dorsey sebenarnya sudah lama sekali menggunakan Superstar di Indonesia. Jadi dari waktu ke waktu, dan itu metodenya menunjukkan hasil yang signifikan. Baru tahun ini, kita akhirnya setelah yakin, kita launch sekalian, kita buka ini, bagaimana metode ini bisa diterapkan di pasar modal Indonesia. Jadi setelah bertahun-tahun langsung oleh Bapak Thomas J. Dorsey dan juga dengan tim Samuel berarti saya, dengan lalu ada Bumi Saryono yang pemilik dari Samuel Sekuritas langsung, lalu juga ada tim sales yang juga kompeten, mumpuni, seperti Bapak Nugroho, lalu ada Bapak Darren yang itu bekerja sama langsung dengan saya, Bapak Muhammad Al-Fatih juga teknikal, itu udah banyak kita diskusi. Nunjukin kalau metode ini bekerja, tapi memang harus sabar. Kadang-kadang ketika marketnya itu masih cenderung stagnan, tidak stabil, ada saat-saatnya itu belum sustainable, hasilnya itu masih belum menunjukkan hasil yang meyakinkan. Tapi dari waktu ke waktu, lama-kelamaan, hasil itu akumulatif, beat the market. Misalnya begini, sistem menunjukkan
Superstar Trading System App menunjukkan 5 saham yang direkomendasikan. Kenapa itu ada 100 saham? Oh, 100 saham itu adalah hasil kolaborasi. Saya adalah tim teknikal. Saya yang jadi head dari teknikalnya di sini. Lalu kita diskusi dengan tim sales. Saya mau lihat apa saham-saham yang menarik untuk 3 bulan. Jadi setiap kali first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, tiap 3 bulan sekali, kita selalu refine apa aja saham yang bisa menarik ke radar kita, paling nggak selama 3 bulan ke depan. List ini akan kita bicarakan pertama dengan tim research. Jadi dengan head research langsung, saat ini dengan Bapak Surya Dharma, kita akan melihat apakah list-list ini menarik selama 3 bulan ke depan. Mana saham yang kira-kira akan perform. Lalu setelah itu, kita akan bicara dengan tim dari head Samuel Sekuritas, yaitu langsung dengan owner-nya Ibu Satyono. Kita lihat, list ini seperti menarik. List ini akan menjadi basis dari saham-saham yang ada di Universe Superstar. Lalu, seperti biasa, kita jadi punya papan klasemen. Papan klasemen misalnya di sini, ini saham-saham arbitrary ya. Saham-saham yang arbitrary, nunjukin misalnya peringkat 1, MDKA. Peringkat 2, Inco. Peringkat 3, oh ternyata ada film. Ada perubahan ranking. Sebelumnya dia nggak 1-5, mungkin dia peringkat 6. Tapi dia nunjukin, dia naik. Makanya sekarang peringkat 3. Berarti kita harus fokus sama MDKA, Inco, film. Peringkat 4 dan 5, ada MR Desa. Mungkin sebelumnya dia peringkat 3 dan 4. Ada sedikit penurunan, tapi masih peringkat 1-5. Jadi kita bisa fokus ke saham yang ini. Jadi dari 100 saham, ngelihat top 5 ini, kita fokus saham-saham yang sudah ada di top 5. Dalam hal ini, film yang baru saja masuk dari peringkat 6 sebelumnya ke 3, menggantikan Alfamart yang sudah tertendang keluar dari top klasemen. Ini mungkin rada aneh ya, karena kayaknya kita cuma fokus ke 5 dari 100 saham. Yes. Jadi kawan-kawan mikir, sobat-sobat Samuel silakan mikir. Kita ada 700 saham. Ada 700 saham lebih di IHSG. Fokus ke semuanya jelas tuh makan waktu. Makanya, kalau sobat-sobat Samuel lihat, yang kita lakukan sebagai tim adalah merefine dulu 700 saham ini sebaiknya kita fokus yang mana. Oke, 700 saham kita pangkas. Oke, 200 saham, 100 saham. Kenapa? Oh, mungkin kita lihat fundamentalnya bagus. Oh, kita lihat, likuiditasnya bagus. Ya market cap-nya lumayan. Market cap tidak terlalu kecil, karena market cap umumnya semakin besar, dia semakin stabil performanya. Semakin mature perusahaannya. Semakin bisa menunjukkan kinerja yang konsisten. Lalu setelah itu, tim fundamental akan mulai memikirkan hal-hal yang lebih kualitatif lagi. Gimana manajemennya? Gimana prospeknya? Nah, kalau saya dari teknikal jelas mudah. Seperti tadi bilang Pak Robianto, saya memang fokus ke harga, pergerakan harga, volume, likuiditas. Nah, itu kan kuantitatif yang benar-benar langsung dicap. Kualitatifnya ini harus di-backup dengan tim fundamental. Makanya kalau kita sudah dapat itu, kita punya list saham yang menarik, dan kita fokus ke top 5 performing dari saham-saham itu, kita akan dapat dengan list Superstar. Dan datanya menunjukkan dari waktu ke waktu, Superstar akan cenderung beat the market. Kita akan menang. Performa kita akan cenderung lebih tinggi daripada market. Ini sebagai contoh lain. Saya punya trading, misalnya nih, inisialnya, tadi saya bilang 1 miliar, saya bagi 5. 5 saham itu apa? Misalnya saat itu, pas saya buka itu app Superstar, itu nunjukin sahamnya peringkat 1 BRI, peringkat 2 BCA, peringkat 3 Adro, peringkat 4 film, peringkat 5 BRMS. Ya oke lah. Berarti 1 miliar saya bagi 5, 200 juta, siap saham. Anggaplah setelah beberapa waktu, saya ngecek, oh ada perubahan. Portofolio saya nunjukin BRI sekarang 100 juta, BCA 300 juta, Adro 100 juta, film naik dari 200 ke 400 juta. Yes. Lalu BRMS tetap 200 juta. Apa keputusan saya? Nah, ini menarik ya. Di sini saya ngelihat ya, misalnya BRI saya tahan, BCA saya sell, Adro saya hold, film tetap saya hold, BRMS saya sell. Loh, kenapa? Nah, ini dia. Di sini kita ngelihat, sebenarnya papan klasemennya berubah. Jadi kalau kawan-kawan Sobat Samuel sini suka melihat liga sepak bola, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, selalu ada papan klasemen kan. Papan klasemen ini selalu berubah dari waktu ke waktu. Ya mungkin peringkat 1, 2, 3, 4, 5 itu bakal berubah. Siapa yang bakal masuk ke Liga Champion, siapa yang masuk di UEFA dan segala macam. Intinya sih, kalau kita selalu fokus ke klub yang berada di peringkat ke atas, kecenderungannya ya kita akan tahu kemungkinan besar ya klub yang di peringkat atas itu yang akan masuk, misalnya ke Liga Champion. Nah, di sini saya ngelihat misalnya, mana yang masuk Liga Champion di sini? Ternyata saya lihat, oh BRI masih di top 5. BCA mungkin no longer top 5, mungkin dia turun peringkat 7, mungkin turun ke peringkat 9, tapi yang jelas kagak lagi top 5. Adro mungkin di top 5. Film, ternyata nggak cuma top 5, naik ke peringkat 1, jadi pemimpin papan klasemen. BRMS, wah ternyata dia turun, nggak lagi peringkat 5, turun ke peringkat 6 misalnya. Nah,
Selama yang masih top 5, dalam hal ini BRI, Agrofilm, ya saya quote aja, ngapain saya ubah-ubah. Tapi saya akan lepas itu BCA dengan BRMS karena sudah turun, dia nggak lagi di peringkat top 5. Lalu siapa? Misalnya penggantinya, misalnya Astra, naik dari sebelumnya peringkat 7 atau berapa, naik dia misalnya ke peringkat 4. Antam, misalnya tadi peringkat 8, naik ke peringkat 5. Nah udah, berarti dua saham ini yang sudah masuk ke peringkat top 5, kita beli. Tadi ingat, saya kan jual itu BCA 300, RMS juga saya jual 200, berarti kan ada 500 juta sekarang saya cash. 500 juta itu saya bagi dua. Saya bagi dua, terus saya beli kedua saham baru yang masuk. Karena itu ada dua, berarti 500 bagi 2, 250 juta. 250 juta. Udah, sekarang saya punya 5 saham baru di top 5 ini. Jadi dari waktu ke waktu yang saya lakukan itu sebenarnya cuma memantau. Siapa nih yang pemimpin papan klasemen Liga Superstar kita? Kita fokus di situ. Dari waktu ke waktu, kecenderungannya nanti setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita akan outperform marketnya. Jadi, trading superstar ini sangat-sangat simple, sangat sederhana. Ide dasarnya itu adalah point figure. Tahun lalu, saya udah bahas panjang lebar dengan Bapak Dorsi. Saya memang waktu itu sebenarnya mau launch. Langsung tahun lalu saya udah siap. Ayo, kita udah siap. Kita launch langsung. Bu Miming, tim research, tim Samuel, tim sales segala. Bagaimana kita launch sekarang? Tapi waktu itu, memang kita mau lihat dulu marketnya ini gimana nih, benar nggak? Kebetulan saat itu juga marketnya memang belum stabil, jadi saya masih nunggu. Dan sekarang ini kita sudah yakin, sistem ini bekerja. Makanya kita udah launch dan sekarang udah tersedia. Tersedia ini di mana-mana. Pada startups kita di PC, Android, dan iOS. Sekali lagi saya ingatkan, sudah tersedia di PC, iOS, dan Android. Jadi kawan-kawan Sobat Samuel silakan buka. Setiap hari sistem ini akan kita update sebelum market buka. Paling cepat malamnya udah update, karena kita nunggu update data server dari Amerika Serikat. Paling lambat paginya itu udah ada. Kalau itu nggak ada, benar-benar itu hanya masalah jaringan, dan itu sangat-sangat jarang. Umumnya sih saya yakin, sebelum market buka sudah ada update data terbaru. Bisa aja itu 1-5 nggak berubah. Kan seperti di Liga Sepak Bola kan, walaupun pertandingan jalan terus, nggak selalu, itu kan berubah 1-5. Tapi kadang-kadang ada perubahan. Nah, ada perubahan, itulah waktunya kita melakukan rebalancing portofolio kita menurut sistem kesehatan Superstar. Jadi mungkin sampai di sini saja, tapi saya ingin kasih tahu juga, sebenarnya ada plan, kita akan mengundang Bapak Thomas J. Dorsey lagi, datang, nanti dia akan cerita lebih panjang, lebih detail lagi, bagaimana sistem Superstar ini, bagaimana situasi penerapannya, pengalaman dia menerapkannya Superstar di Amerika Serikat, sampai itu berhasil masuk radar Nasdaq, dan sekarang kita dari Samuel Sekuritas Indonesia memperluas aplikasinya itu ke pasar modal kita, dan kita yakin dalam jangka panjang, kita semua sobat-sobat Samuel akan menikmati return yang juga memuaskan karena kita berhasil beat the market menurut data yang sudah kita olah. Oke, jadi demikian saja untuk presentasi saya. Yang kalau kelihatan pendek, ya karena ini kita sebenarnya menunggu Bapak Thomas J. Dorsey nanti akan cerita jauh lebih panjang. Perkiraan saya sih kita bisa tanggal 2 Juni nanti. Jadi catat juga ya sobat-sobat Samuel semua. Tanggal 2 Juni nanti, plan kita adalah kalau Bapak Thomas J. Dorsey confirm, nanti jam 7 malam kita akan kupas lebih detail lagi bagaimana Superstar. Ini saya akan cerita lagi bagaimana Superstar, bagaimana performanya, bagaimana pengalamannya langsung kita menerapkannya di pasar modal Indonesia. Lalu Bapak Thomas J. Dorsey juga akan cerita di Amerika Serikat. Gimana tuh dia penerapan ini dari point and figure sampai membangun jadi Superstar versi dia. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sekarang saya kembalikan ya Pak Nugroho dan Pak Robianto, silakan. Semoga ini sangat membantu untuk kawan-kawan semua. Ini adalah fitur yang sangat menarik dan sangat simpel. Justru saya benar-benar berharap ini akan membantu loh sobat-sobat Samuel semua. Kita udah sediakan datanya, tinggal pakai. Pakai trading itu simple kayak Pak Nugroho, jangan dirumit-rumit. Kalau terlalu rumit malah nggak cuan. Kalau rumit-rumit nanti bingung kita pergunakannya Pak William. Bingung. Iya betul. Nggak cuan dah gitu aja. Baik, monggo Pak Robi, silakan untuk di. Baik, terima kasih. Ini ada banyak pertanyaan ini. Pertanyaannya nanti bisa saya bagi-bagi. Kalau bisa saya jawab. Tapi kelihatannya Pak Nugroho dan Pak William ini nanti juga banyak menjawab ya, karena ternyata dari sobat-sobat Samuel ini ada beberapa ini pertanyaan terkait ini Superstar juga. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari William. Acara hari ini ada rekamannya enggak? Ya, ini biasanya kita sampaikan lewat YouTube kita nanti. Jadi selalu ikuti medsos dari Samuel Sekuritas Indonesia dan jangan lupa follow ya. Kita punya Twitter, kemudian kita punya
Instagram, kita punya YouTube, dan kanal-kanal lainnya silakan follow aja, ikut. Jadi nanti supaya bisa update berita-berita terkini, termasuk tadi nanti kalau ada Thomas Dorsey yang akan memberikan ini pandangan mengenai star juga, superstar ya. Kemudian dari Pak Muhammad Rizaldi Nur Yasin, cara lihat analisis riset di Star gimana ya? Oh, itu ada. Jadi di menunya ada, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Nugroho. Kemudian salam sehat dari Bro Vijay Fulwani. Jika nanti ada kesempatan diskusi fundamental emiten, tolong diskusi MTK dan MP, MX. Makasih sebelumnya. Ya, kita selalu ngundang narasumber dari emiten, selalu ikuti dan selalu update follow dari sosmed kami, sosmed Samuel Sekuritas Indonesia. Lalu ada William lagi. Apa perbedaan keuntungan dan kerugian dengan menggunakan aplikasi Star? Ya, tadi sudah dijelaskan, kami punya Superstar dan punya fitur-fitur yang luar biasa, dan tentunya diharapkan itu bisa membantu keputusan investasi sobat-sobat Samuel untuk mencapai cuan maksimal, ya, cuannya harus cuan max, kan seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan lagi, chat ya. Ini ada, sebentar, saya ini banyak sekali, ini luar biasa. Ya, dari Pak Handa Sandiawan, gimana cara mencermati sektor rotasi? Oh ya, ini kelihatan sekali. Jadi kalau kita lihat ternyata karena adanya peningkatan suku bunga, lalu ada perubahan istilahnya ada perubahan-perubahan dari sektor-sektor yang dulunya menarik menjadi tidak menarik, maka kelihatan sekarang larinya ke sektor defensif. Maka kita lihat saham-saham seperti Unilever, saham-saham yang konsumsi yang defensif, sifatnya defensif, ini mengalami kenaikan dan tentunya itu menunjukkan adanya sektor rotation. Ya. Pandangan untuk sektor komoditas, ya, sektor komoditas ini kita lihat semoga salah satunya CPO, semoga dengan adanya pencabutan larangan ekspor, kita lihat kemarin, ya, hari kemarin saham-saham CPO menggeliat lagi, dan tentunya kalau memang harga komoditasnya masih menguat, tentunya sektor komoditas ini masih akan sangat menarik, terutama sektor komoditas yang harga internasionalnya juga mengalami kenaikan. Lalu ada yang tanya lagi dari Bro Yahya Jari, kalau tadi dari pandangan sektor komoditas dari Bu Li Eva, lalu ini ada Bung Yahya Jari, ya. Mau tanya, dari antara analisis yang sudah disebutkan, analisis apa yang paling efektif bagi investor? Ya, semuanya tentu tergantung horizon investasi kita. Tentunya kalau jangka panjang kita akan menitik beratkan pada fundamental, tapi kalau kita trading jangka pendek, tentunya teknikal ini dengan melihat, jadi teknikal itu murni melihat faktor-faktor teknikal, harga dan volume dan grafik, ya. Jadi karena harga dan grafik ini menunjukkan dimensi psikologi investor. Ya, jadi terus, namun ada news seperti pandemi kemarin, ada COVID-19, war, kemudian mana yang mempengaruhi, ya, tentunya harga saham ini adalah fungsi dari informasi, dan kalau informasi tersebut bersifat fundamental, namun fundamental perusahaan tersebut ternyata tidak boleh dikatakan tidak dipengaruhi, maka kan ada kan, jadi istilahnya, ternyata perang ini menyebabkan harga komoditas naik, kemudian penjualan perusahaan ternyata karena harga komoditasnya naik, dia juga mengalami peningkatan penjualan karena harga komoditasnya naik dan karena ternyata kuantitasnya naik. Maka ini akan berdampak positif bagi fundamentalnya, dan itu akan terrefleksi dari laporan keuangannya yang akan keluar, kemudian juga akan meningkatkan tentunya harga sahamnya. Ya. Terus ada Rini, dari Bu Rini. Siang Pak Robi, kalau mau trading apa saja, apa perlu baca laporan keuangan? Ya tentu kita lihat tujuan investasi lagi, ya. Tujuan investasinya apa? Jangka pendek atau jangka panjang? Kalau jangka pendek dan kita sifatnya scalper, hit and run, pokoknya Pak, saya maunya pegangnya saham ini, beli hari ini, jual hari ini, ya. Tentu ini short term, kita lihatnya technical, pas sahamnya ramai kita beli, ya. Jadi kalau yang modelnya jangka pendek, ya technical ini lebih berperan, ya. Dan ini Samuel Trading dari Pak Wahyu Chandra, apakah ada IE? Ini IE ini maksudnya apa ini, ya? Jadi maksudnya apa ini, Pak William? IE mungkin paham. Samuel Trading apakah ada IE-nya? Ya. Robot, Pak. Apa? Robot, Pak. Robot, ya. Ini jadi kalau di forex ini, ya, di forex ini namanya robot ini untuk melakukan otomasi jual beli, tapi kalau di kami ini kami menggunakan untuk pengambilan keputusan, ya. Beda loh, ya. Pengambilan keputusan, jadi keputusannya tetap pada kita.
Bukan automatic trading ya, bukan automatic trading. Kami tidak melakukan automatic trading, tapi hanya untuk membantu keputusan jual beli. Lalu apa perbedaan STAR dengan Ajaib? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Nuk. Ternyata beda jauh dan ternyata kami punya Superstar kan seperti itu ya. Tentunya perbedaannya luar biasa. Kami juga bekerja sama dengan tokoh analisis teknikal di dunia, kaliber dunia untuk mengembangkan Superstar tadi ya. Itu contoh-contohnya riset-risetnya kami pun dari analis-analis yang sangat handal ya. Terus ya ini sudah tadi Pak William sudah. Ini nanti Pak Ferry Leksono, cara pasang trailing stop bagaimana Pak? Silakan Pak Nuk. Kalau ini trailing stop ini gilirannya Pak Nuk ini ya. Silakan. Ya. Baik Pak, untuk penggunaan trailing stop ya, ini kita saat ini STAR adanya bukan di smartphone, tapi kita sudah adanya di versi desktop. Kenapa seperti itu? Karena trailing itu kan dia mengikuti pergerakan pasar. Jadi ketika pemikirannya adalah pada saat kondisi, misalkan contoh harga kondisinya kita pasang, contoh harga misalkan saat ini 500 gitu ya. Pada saat kondisi kita pasangkan di harga 600 gitu ya, dan kemudian turun dia Rp50, maka order kita akan dikirimkan ke bursa. Tiba-tiba pada saat pergerakan harga saat ini kondisi 500, kemudian menyentuh harga 600 gitu ya. Tapi dari menyentuh 600 mungkin dia turun ke 580. Tidak turun sampai dengan 550 gitu ya. Karena kan tadi batas penurunannya 50 yang kita mau supaya action dijalankan. Tiba-tiba di posisi 50 dia naik lagi menjadi posisi 6,5 ya. Otomatis Rp50-nya itu adalah di level 600. Ya, jadi dia akan mengikuti terus pergerakan pasarnya. Ya, jadi dia batasan bawahnya akan terus naik dan mengikuti pergerakan harganya, harga pasarnya sebagai nanti ketika dia turun pada saat 50, benar-benar dia turun harganya menyentuh 50, maka action dikirimkan ke bursa seperti itu. Ya, kalau automatic order ketika tadi harga terpenuhi dia langsung dikirimkan. Tapi ketika trailing ya pada saat kondisi di harga di 600, jadi syaratnya 600 harus tersentuh supaya trailingnya dinyatakan on, artinya mengikuti pergerakan pasar. Ya, kalau misalkan 580 terus turun ke 550 bagaimana tidak menyentuh 600? Ini tidak jalan. Kenapa? Karena kita pasangkannya adalah kondisi harga menyentuh 600, kemudian kalau dia turun Rp50 gitu ya, baru kemudian action dijalankan. Tapi ketika tiba-tiba 600 dia naik ke 700, maka batasan bawahnya pun juga akan naik menjadi 650 dan begitu seterusnya. Baru kemudian misalkan contoh di 7,5 baru dia mengalami penurunan Rp50, baru action itu akan dikirimkan ke bursa. Ya, jadi kalau mau menggunakan trailing stop, ya kita bisa mengaksesnya di versi desktop. Ya, nanti di situ kita sama pilihannya, ada di automatic order, ya. Tapi nanti di situ ada uptrend reversal namanya. Ya, ada yang simple, ada yang uptrend reversal. Kalau yang simple itu adalah automatic order yang biasa. Ketika kondisi harga terpenuhi, order dikirimkan ke bursa. Kalau mau menggunakan yang versi trailing, di Samuel namanya uptrend reversal. Jadi kalau misalkan kita pergunakan, ya dia akan mengikuti pergerakan seperti itu juga. Dan trailing di Samuel bukan hanya pada saat buat buy, ya, buat sell saja. Kita juga bisa menggunakan buat buy. Ya, nanti juga ada ya downtrend reversal. Jadi dia turun mengikuti pergerakan harga. Ketika naik, baru order dikirimkan ke bursa. Jadi dengan harapan kita bisa dapat barang dengan harga kondisi yang cukup baik ya. Dan kalau misalkan kalau mau jual dapat harga juga kondisi yang cukup baik. Tapi syaratnya adalah ketika tadi saya bilang harga di 500, kita menggunakan harga pasang di 600, 600-nya ini harus tersentuh dulu sebagai trigger bahwa trailing ini melihat atau mengamati pergerakan pasar. Oke, seperti itu untuk penggunaan trailing. Jadi kalau misalkan sahabat Samuel nanti mau menggunakan trailing, nanti kita akan coba untuk buat versi penjelasan versi desktop, karena versi desktopnya dia lebih komplit, ya artinya memang serius tuh Pak untuk ngeliatin saham di layar ya Pak ya. Kalau pakai smartphone rata-rata kan ada yang ditinggal, ada yang ditaruh gitu-gitu ya Pak ya. Jadi untuk penggunaan trailing nanti kita akan ambil waktu, mungkin ketika nanti ada pembahasan lagi kita akan masuk di sela-sela pembahasan untuk kita kupas tuntas mengenai versi desktop ya.
dan semoga bisa bermanfaat, dan banyak sekali yang keuntungan ada di Samuel. Kita bisa pergunakan, ada Superstar ya, ada analis ya. Dan jangan lupa juga Pak William juga mengeluarkan stok daily setiap hari, stok pick. Ya, bisa dipantau juga di aplikasi Star loh. Jadi kita tinggal ke menu market ya, kemudian klik 3 garis di sisi kiri atas, pilih stock recommendation. Di situ ada namanya stock pick ya. Lalu kemudian ada research juga di situ ya. Jadi pilihannya di stock recommendation itu ada banyak pilihannya. Kita mau lihat riset fundamental ya, juga ada di situ. Kita mau lihat company profile, kita bisa lihat di situ. Kita mau lihat laporan keuangan juga ada di situ. Ya, jadi di stock recommendation kita bisa melihat untuk semuanya. Seperti itu Pak Robi untuk jawaban terkait Baik, jadi tadi sudah jelas bahwa apa keunggulan Star, lah itu tadi sudah dijelaskan. Luar biasa kan keunggulannya, dan tentunya itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan investasi, membantu untuk memperoleh cuan max kan gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini kelihatannya fokus pada Pak William. Dari Bu Mulyawati, Pak William, data Superstar akan diperbarui setiap jam, berapa setiap harinya? Silakan dijawab dulu Pak William. Cepat itu malam Pak ya, karena nunggu ibu tadi. Cepat itu malam udah update, tapi kita kan nunggu servernya itu dari Amerika Serikat langsung. Jadi saya sih lebih suka ngeliat tuh pas pagi udah siap datanya ya, Ibu Mulia kalau mau ngeliat. Soalnya gini, kalau kita di Samuel biasanya tuh jam 11 malam memang ada maintenance dulu, makanya datanya nggak bisa akses. Jadi biasanya datanya udah ready tuh baru pas paginya, karena kita kan baru masukin ya jam 11 malam. Kurang dari itu bisa, tapi itu jarang karena servernya itu terlalu mepet dengan maintenance time kita. Jadi saya saranin sih pagi sebelum market buka boleh dicek. Oke, semoga bisa menjawab. Lalu dari Pak Alvin Sanusi, Pak William, yang masuk ke top 5 Superstar kalau dicek sudah naik tinggi. Kalau kita masuk ke top 5 ini, apakah tidak bahaya? Ya, silakan dijawab Pak William. Ini bagus. Cuma gini, ingat, waktu dari awal saya bilang, Superstar ini metodenya menggunakan momentum. Jadi yang penting ini momentumnya tuh ada dan benar. Jadi kita strong momentum terutama ya. Kalau momentum terdeteksi bullish, itu adalah waktunya untuk masuk. Masalahnya kalau kita bicara sudah naik tinggi atau sudah terlalu rendah, orang justru mikir terlalu pendek. Misalnya, hari ini naik 10%, hari ini naik 20%. Terus mikir besoknya harusnya ARB dong. Wah, itu bias. Dan nyatanya di market, kalau market itu hanya karena hari ini naik tinggi, bukan berarti besoknya harus koreksi. Enggak. Pak Nugroho, Pak Rubianto juga udah lama ngeliat di market. Itu nggak ada tuh yang pasti dibilang itu setiap kali naik tinggi harus koreksi dulu baru naik. Enggak juga. Buktinya itu Goto 3 hari loh, 3 hari naik terus. Nunggu koreksi, apa kita nggak masuk dong kalau gitu? Nah, jadi sebenarnya ya, sahamnya itu yang penting itu bukan naik tinggi, tapi momentum itu benar. Ini perbedaan orang yang mikir kalau, mungkin bias ya, kalau kita bicara value investor, mereka mikirnya selalu buy low, sell high. Tapi sebenarnya, buy low sell high pun bakal rugi kalau ternyata buy low-nya itu masih terus-menerus jatuh. Atau sell high-nya terlalu cepat jualnya. Sell high terlalu cepat, ternyata misalnya sampai berbulan-bulan ke depan rally. Nah, itu gimana dong? Mungkin sekarang orang lihat Arto tuh lagi jatuh, padahal tahun lalu yang namanya Arto tuh setahun hampir nggak berhenti loh rally-nya. Jadi misalnya kita beli Arto jual kecepatan, ya hancur lah, kita nggak dapet rally yang kencang. Tapi kalau kita pertahankan sahamnya di sini, saham yang momentumnya terus ada, kita tuh bakal beat the market. Ini sebenarnya ya, jadi kalau Superstar, biasnya itu memang lebih ke arah swing sampai position trading. Kita mau kalau sahamnya tuh momentumnya ada, walaupun sekarang lagi pause, lagi berhenti, kalau itu masih terus terdeteksi naik, ya udah, kita hold terus. Memang itu kan sebenarnya untuk buy and hold kan. Kita mau beli saham, kita diemin selama sahamnya terus naik, ya mungkin sekali-sekali koreksi-koreksi dikit, nggak apa-apa. Tapi selama dia terus-menerus rally, ya udah kita pertahankan. Saham-saham yang seperti itulah yang bakal outperform terhadap market. Jadi Bapak Ibu di sini, ini sebenarnya salah satu bias ya, perbedaan cara mikir kalau kita bicara saham. Semua orang tentu ingin beli saham pas dia belum gerak semuanya. Saya juga mau beli saham yang masih low di bawah belum gerak. Tapi itu perbedaannya di sini adalah kalau sahamnya belum gerak, secara momentum itu nggak valid dibeli. Kita justru mau saham yang sudah terdeteksi ada momentum bullish, itu saatnya dibeli. Masalah itu sudah ketinggian atau enggak, itu namanya risiko. Dan risikonya ini menurut saya adalah kalau kita justru nggak mau masuk saham yang nggak ada momentumnya. Itu justru malah nggak bakal perform. Saham-saham tidur lah istilahnya kalau Pak Rubianto ngomong. Beli saham tidur mau berapa lama? Setahun, 2 tahun. Gimana kalau tidurnya itu lama? 10 tahun misalnya baru gerak. Ada loh, saya nggak bakal sebut nama, tapi
kita semua tahu ada saham-saham yang kalau itu lama banget di bawah dekat gocap 100 sampai bertahun-tahun kita beli. Itu nggak ada momentumnya. Bapak Ibu beli nggak bakal perform, market nggak ada. Tapi kalau sahamnya kita beli yang perform, yang ada momentumnya kencang, dan itu yang dideteksi oleh superstar kita, itu yang menarik. Nah, itu perbedaannya ya. Perbedaan cara mikir, perbedaan metode. Momentum investor memang gitu cara mikir ya. Momentum yang benar, artinya kita beli. Kalau momentumnya sudah salah, jadi udah patah, itu udah downtrend, udah terdeteksi bearish, nah itu baru kita lepas. Itu perbedaan aja. Ya, silakan saya kembalikan Pak. Oke, baik, ada lagi. Ini dari Pak Bistok Simbolon. Dari pengalaman, apakah ada emiten yang masuk dari peringkat 1 dalam 1 hari dan keesokannya turun di bawah peringkat 5? Nah, ini teknis superstar, banyak yang tertarik ini, Pak William. Ya, silakan. Ini superstar, umumnya tuh yang peringkat 1 sampai 2 itu stabil. Kira-kira ada 5 kan, 5 saham. Kenapa saya pilih 5? Kenapa nggak 1 aja sama? Pilih aja yang selalu top, yang paling atas. Kenapa 5? Karena gini, kalau sahamnya terlalu sedikit, menurut pengalaman saya itu dia terlalu liar gerakannya, terlalu mudah dia keluar masuk. Tapi kalau 1 sampai 5, kita tuh ada bantalan. Ada saham-saham yang memang stabil, agak lama di atas, ada bisa sampai 1-2 bulan. Itu momentumnya ada dan kita pertahankan. Umumnya itu di peringkat 1 dan 2. Peringkat 3 ya oke lah, kadang-kadang dia juga stabil. Biasanya sih, anggaplah biar gampang 1, 2, 3 itu stabil. Nah, peringkat 4 sama 5, karena dekat dengan perbatasan, itu agak volatil. Umumnya pas mungkin 1-2 hari dia berubah. 1-2 hari berubah. Tapi ingat, peringkat 1, 2, 3-nya tuh cenderung stabil. Itu bisa sampai 1 bulan lebih, 1-2 bulan, mungkin beberapa minggu ke depan, kita hold terus. Dan itu kan artinya kita jadi buy and hold, saham yang momentumnya ada. Peringkat 4 sama 5-nya ini yang mungkin karena volatil, dia bakal cepat bergeser. Kadang-kadang sih, kalau momentum marketnya juga lebih bagus, 1, 2, 3, 4, 5 ini bahkan nggak berubah. Bisa sampai semingguan ke depan nggak berubah. Dan itu berarti kan jadi kita swing trading sebenarnya. Kita masih pertahankan saham-saham yang masih ada momentumnya. Tapi kalau marketnya lagi nggak stabil, kayak kemarin misalnya waktu lagi koreksi dalam, nah pas koreksi dalam, biasanya peringkat yang di bawah, yang peringkat 4 atau 5 itu, bakal cenderung bergeser-geser. Nah ini memang risikonya dari trading superstar. Untungnya ini pas marketnya stabil, bakal kembali statik ya. Dia bakal kembali bertahan peringkat 1 sampai 5-nya. Jadi kalau marketnya itu lagi ada bullish momentum yang kuat, kita juga dapat saham-saham yang momentumnya itu jauh lebih kuat dari market. Tapi gitu marketnya lagi nggak bagus, momentumnya lagi kacau, biasanya yang dekat-dekat perbatasan, di 45 itu bakal cenderung volatil. Ya, silakan, saya kembali lagi Pak Robi. Oke, ini ada lagi dari Pak Denny Budiarto. List di Superstar apakah berubah setiap saat, jam atau hari? Nah, harian Pak. Nah, jadi harian ya itu tadi sudah sempat ya terkait. Harian. Maaf Pak. Tadi silakan Pak Robi. Oke, ya jadi harian. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita ini update harian dan tentunya tadi pagi ya Pak ya. Jadi pagi sudah siap sebelum trading, itu sudah siap sebelum siap tempur ya, sebelum cari duit sudah siap, sudah ready. Lalu ada dari Pak Agus, ini khusus ini tentunya untuk Pak Nugroho. Pak, cara mengamen data di automatic order list bagaimana caranya di aplikasi Star untuk Android? Nah, ini berarti sudah menjadi ini pengguna Star ini tentunya. Terima kasih Pak Agus. Monggo dijawab Pak Nugroho. Baik. Untuk mengamennya sebenarnya karena dia bentuknya adalah pada saat kondisi tertentu order baru dikirimkan ke bursa, artinya belum terpasang ke bursa ya. Jadi sebenarnya bukan di amen. Kalau amen itu biasanya order dimasukkan ke bursa, terus kemudian mau dirubah. Jadi kalau bentuknya Bapak mau merubah, itu tinggal di delete aja Pak automatic order sebelumnya, ya, kemudian dipasang kembali di mana sih sesuai keinginan kita. Ya, artinya kita rubah harganya, kemudian kita masukkan kembali. Seperti itu Pak jawabannya. Karena kalau amen itu kesannya kayak kita order sudah terkirim ke bursa. Ya, jadi kalau untuk penggunaan automatic order, karena automatic order itu baru hanya pada saat kondisi tertentu itu order baru dikirimkan. Ketika kita order itu belum terkirimkan, jadi prinsipnya kita bukan melakukan amen, tapi lebih baik kita hapus order di automatic order list, kemudian kita pasang baru kembali karena memang order itu belum dikirimkan ke bursa. Seperti itu jawabannya Pak Robi. Oke, terima kasih. Nah, ini ada Pak William lagi. Ada biaya tambahan nggak untuk aplikasi Superstar? Nah, silakan Pak William. Sebenarnya yang kita mau sih untuk nasabah-nasabah Samuel ya, itu bakal bisa akses. Biaya tambahan sebenarnya sih bukan biaya tambahan ya. Plan kita ke depan adalah, dan ini sebenarnya kita akan umumkan juga, tapi boleh saya sampaikan.
agar klien nanti bakal punya sub-account yang bakal fokus di Superstar, supaya nanti bisa lebih mudah mantaunya, Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kan kita kasih untuk klien itu dipakai di akun mereka, bebas mau pakai strategi, mau Superstar, mau campur-campur trading sendiri, boleh. Tapi nanti ke depannya kita bakal kasih kebijakan supaya nanti yang Superstar ini ada dalam sub-account sendiri. Nah, masalah biaya nanti ya oke lah, nanti bisa disampaikan oleh AO masing-masing, kita masih godok. Kedepannya bakal ada gitu Pak, sub account yang khusus untuk Superstar bagi para nasabah. Kalau masalah biaya saya rasa sih bakal standar tetap ya. Ya nantilah, karena saya juga ini kita masih godok terus kedepannya. Ya silakan Pak. Lagi. Oke, jadi tunggu tanggal mainnya, tapi Tunggu prinsipnya tanggal kita selalu memberikan yang terbaik untuk para sobat Samuel ya. Lalu dari Pak Denny lagi, apakah memungkinkan top 5 Superstar ada saham gorengan? Wah ini ya, gorengan ini tetap istilahnya kalau digoreng dengan benar akan renyah dan gurih ya, tapi kalau kelamaan gosong ya. Silakan, Pak. Nah, saya nggak suka bilang itu gorengan ya Pak ya. Jadi gini, kita itu saham-saham Superstar saya bilang tadi update 3 bulan sekali kan. Jadi nggak cuma sekedar oh ini gorengan kita masukin yuk supaya nanti bisa perform bagus, ya nggak gitu juga. Kita mau saham selama 3 bulan terakhir. Jadi misalnya ini sekarang kita kuartal 2 ya. Saya ngelihat tuh data dari first quartal kemarin mana yang market cap-nya itu udah bagus, ETF-nya ada, liquid jelas dan fundamentalnya meyakinkan. Jadi makanya itu kalau dibilang nih asal gorengan pasti masuk Superstar enggak. Saya bilang tuh enggak. Ini datanya ya. Mungkin digoreng, tapi bukan berarti itu digorengan ya, itu lain. Saham-saham yang masuk di situ, karena ini 100 pasti lebih dari LQ45. Biar gampang ya, saya kasih bahasa yang lebih mudah. Saham-sahamnya itu lebih dari sekedar saham LQ45. Saham-saham yang lain, yang itu lebih spekulatif itu ada. Tapi kita sudah filter. Kita mau tuh saham, itu jelas lebih liquid. Ya, kita nggak mau saham yang sekedar digoreng-goreng terus kabur orang-orang nggak ada lagi invest, itu nggak boleh. Likuiditas itu harus ada 3 bulan terakhir. Dan fundamentalnya juga harus ada, ya. Fundamental dan prospektif itu ada dan harus. Jadi kalau saham-saham yang ada di situ nggak sekedar saham yang sudah pasti saham gorengan, nggak, saya nggak setuju itu. Itu bukan saham gorengan, bukan saham gorengan. Saham yang ada di Superstar itu adalah saham yang sudah di-approve oleh tim research kami, tim research Samuel Sekuritas, dan juga di-approve langsung oleh tim investment profesional dari Samuel Sekuritas. Itu termasuk langsung ke atas ke top manajemen kita ya. Jadi itu bukan sekedar saham yang digoreng-goreng aja yang masuk ke Superstar. Saya nggak setuju itu. Oke, terima kasih. Ya, ini untuk rekam jejaknya, kira-kira datanya untuk track recordnya bisa ini apa? Pak, data Superstar ada rekam jejaknya bisa disimpan berapa lama? Nah, ini So far dari Pak William. Launching sudah ada ya Bapak Ibu. Kita launching itu dari paling sebentar ya, kalau nggak salah itu kita launching tuh dari kemarin Maret, kira-kira akhir Maret. Dan itu bakal terus ada sih sama saya. Sama nanti kan kita bakal terus bisa diakses itu datanya yang udah ada di PC, iOS, dan Android. Bakal terus ada. Dan setiap 3 bulan sekali kita kalibrasi kok saham-sahamnya di Superstar. Jadi Bapak Ibu tenang aja, ini datanya bakal terus ada dan nggak hilang kok. Kalau ini sampai hilang, itu berarti ya saya udah nggak kerja lagi di Samuel dong. Karena kan saya yang bikin Samuel Superstar ini. Itu satu. Dan yang kedua, selama Bapak Thomas J. Dorsey itu masih terus bekerja sama dengan Samuel Sekuritas, Superstar ini bakal terus ada. Data track record-nya bakal terus ada. Dan Bapak Thomas J. Dorsey ini, hubungannya itu benar-benar erat kok dengan owner kita, dengan Bapak Ibu Miming Satyono langsung. Bu Miming dan Pak Dorsey itu sudah lama banget kerjasamanya. Saya lihat kok datanya itu dari sebelum 2008 udah ada. Jadi sebelum krisis 2008, Bu Miming udah langsung ke Amerika Serikat, udah nego sama Pak Dorsey langsung ngelobi, Pak, ini boleh dong bagaimana metode ini supaya bisa kita terapkan di Indonesia. Jadi sebenarnya datanya itu sudah ada, bahkan sampai puluhan tahun ke belakang. Cuma kita baru launching tahun ini, itu aja Bapak Ibu. Jadi bukan data yang ini datanya dibuat-buat nih mau Pak William nih. Enggak. Data ini udah ada lama kok. Bahkan kalau mau lihat track record-nya nggak di Indo, lihat aja di Amerika Serikat. Silakan Google Nasdaq Dorsey Wright atau Thomas J. Dorsey. Thomas J. Dorsey pasti ketemu. Karena itu instruktur saya juga di CMT New York, langsung dari Wall Street. Saya nggak bisa dapat charter holder saya teknikal kalau saya nggak lulus metode-metode yang diajarkan oleh Mr. Thomas J. Dorsey. Itu harus mereka akan terus ada. Oke, baik. Terima kasih. Ini dari Bu Mulyawati. Pak Nuk, adakan webinar penggunaan automatic order secara spesifik dong. Oke, ini permintaan dan tentunya akan kita laksanakan. Tunggu tanggal mainnya, tunggu update dari medsos kami, dan jangan lupa follow akun-akun medsos kami. Nah, ini Pak Hendrik sudah ketemu ya, sudah ketemu Superstar di
apps mobile. Oke, ini terakhir pertanyaan terakhir dari Pak William. Artinya Superstar ada dalam pengawasan langsung oleh tim Samuel Sekuritas. Ya, silakan Pak William. 100%, betul, Pak. Ya, 100% betul. Jadi kita ngawasi dan ini adalah bagian dari servis kami kepada para nasabah, para sobat Samuel ya. Jadi kami ini adalah istilahnya your lifelong investment partner. Jadi Anda sobat Samuel cuan, kami pun juga sangat bahagia untuk melayaninya. Jadi kami ini pengen semua pihak itu bisa, terutama sobat-sobat Samuel, bisa memperoleh cuan max di capital market Indonesia. Dan tentunya sebagai pribadi yang kita ini adalah pecinta pasar modal Indonesia, kita juga pengen pasar modal ini bertumbuh kembang seiring dengan cuan max kita, cuan yang maksimal dari kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Ini webinar yang luar biasa dari rekan-rekan yang ada, dari Pak William, dari Pak Nuk, dan tentunya dari sobat-sobat Samuel yang berpartisipasi. Terima kasih banyak, dan tentunya doa. Ya, terima kasih banyak. Ya, silakan. Sequelnya Pak, sequel webinar kita nanti kira-kira 2 Juni. Ya. Itu kita nunggu to be confirm ya, karena nunggu Pak Dorsey bisa. 2 Ya. Juni jam 7 malam, nantikan langsung dengan Pak Thomas J. Dorsey. Oke, kita sama Pak Thomas Dorsey langsung ya. Lebih jelas, lebih detail gimana itu penerapan Amerika Serikat, lalu di waktu kita adaptasikan ke Indonesia. Jadi oke, siap. Jadi selalu ya follow dari sosmed-sosmed Samuel untuk memperoleh berita terbaru, terutama untuk webinar dengan Pak Thomas Dorsey. Oke, terima kasih. Jadi demikian, semoga bermanfaat dan memungkinkan Bapak Ibu, Sobat Samuel semua memperoleh cuan maksimal, dan kiranya apa yang kita lakukan, kita bisa dapat cuan lagi, minggu depan kita fight lagi untuk dapat cuan lagi. Terima kasih, selamat sore, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore, sukses.